Saya mau minta. Oke. Nah, jadi teman-teman semua ya, idola saya di bisnis saya ini adalah Dokter Lidi, teman-teman. Ya, beliau orang yang menurut saya adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi saya, teman-teman. Eh, Ketika saya bertemu beliau, teman-teman, ya saya mendapatkan hal yang baru, hal-hal yang membuat saya menjadi semangat kembali. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Dokter Luigi ini adalah seorang Bushido. Ya, Bushido, penghasilan beliau mungkin saat ini sudah menyentuh di angka 1 M, teman-teman. Ya, sudah menyentuh di angka 1 M. Nah, jadi bisnis apapun, teman-teman, kita harus mempunyai rujukan. Kita harus mempunyai mentor. Jadi kita belajar dari orang-orang sukses. Jadi kalau saya cerita Dokter Luigi, teman-teman, Indonesia ini ada kurang lebih sekitar 14 Bushido. Dan 13 Bushido itu teman-teman perlu ketahui semuanya adalah timnya Dokter Luigi. Artinya sudah sepantasnya bahwa ketika kita mau belajar, kita harus belajar sama orang yang tepat. Dan terus teman-teman, ya semua ide training yang kita bahas pada malam ini adalah masukan dan ide juga dari beliau, ditambah pengalaman-pengalaman pribadi saya, pengalaman Dokter Wiki. Jadi beliau adalah seorang leader atau motivator dan trainer hebat. Jadi sebelum kita memulai lebih jauh acara ini, salam hormat saya untuk beliau dan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bertambah sukses, teman-teman semua. Kita lanjut ya. Amin. Oke. Nah, jadi beliau, teman-teman, menyuruh saya, ya, mengatakan kepada saya untuk mengingat masa lalu ketika kami pernah belajar multi level. Jadi Anthony Robbins, teman-teman, seorang guru kesuksesan yang sukses itu seperti masterclass. Bila Anda mengajarkan hal-hal yang sama dengan orang yang sudah sukses, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama dengan mereka. Artinya, it's simple, teman-teman. Ini adalah hal yang gampang ketika teman-teman berusaha untuk membentuk diri. Teman-teman mau belajar. Kenapa di awal tadi saya bilang teman-teman kita harus memiliki leader yang menjadi patokan kita untuk sukses, teman-teman. Jadi seperti saya, teman-teman ya, ketika 5 hari kemarin saya ketemu beliau, saya bertanya sama beliau, "Pak Dokter, gimana sih caranya sukses membangun bisnis jaringan AIPS ini?" Nah, beliau bercerita, teman-teman, bercerita kepada saya, Pak Mano, katanya, bisnis ini adalah bisnis kita membangun network, kita mengembangkan jaringan. Jadi ada beberapa hal yang saya konsultasikan dengan beliau, teman-teman. Dan disitulah saya menyadari banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan sehingga kemajuan saya agak lamban, teman-teman. Ya, di situ saya belajar banyak dari beliau, dari metode bagaimana presentasi, bagaimana cara closing, ya. Dan pada akhirnya beliau menyampaikan kepada saya, teman-teman, Mano, ikuti sajalah saya ini, ikuti apa yang saya lakukan. Kalau Pak Mano melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, 3-4 tahun ke depan saya jamin Pak Mano bisa menjadi seorang musisi. Artinya, teman-teman, kunci sukses itu sederhana, lakukan, ikuti, tiru, amati langkah-langkah orang sukses sebelum kita hanya perlu mengcopy paste. Jadi, sukses itu seperti misalkan, bila Anda mengerjakan hal-hal yang sama dengan orang yang sudah sukses, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama dengan mereka. Lanjut ya. Ini untuk di awal eh, hostnya saya sendiri. Nanti ke depan teman ketika ini menjadi agenda rutin, nanti akan ada host ya. Ya, materi ini nanti akan saya bagikan. Jadi teman-teman bantu saya untuk mengoperasikan slide-nya. Jadi konsentrasi saya enggak buyar. Terus apa sih yang dibutuhkan teman-teman dalam membangun bisnis AFC ini? Ya, jadi resep dari beliau kesuksesan itu yang pertama, teman-teman sekalian,
teman-teman harus memiliki impian yang kuat, ya. Harus memiliki impian yang kuat sehingga ketika teman-teman semua mengalami masalah, mengalami kendala, teman-teman memiliki sebuah motivasi. Jadi impian itu apa? Impian itu adalah sesuatu hal yang benar-benar teman-teman harus butuhkan. Misal, ya contoh nih, saya nih teman-teman, apa nih impian terdekat saya nih? Teman-teman dulu ya, saya ketika saya kerja di perbankan, saya itu ada piutang teman-teman. Saya ada utang rumah, kredit rumah saya belum lunas teman-teman. Jadi impian terdekat saya saat ini adalah saya harus melunasi rumah saya. Nah, terus yang kedua apa nih teman-teman impian saya? Ya tentunya saya ingin membahagiakan keluarga saya. Ya saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang terdekat saya, untuk anak saya, untuk istri saya. Jadi teman-teman semua harus memiliki impian yang kuat di dalam menjalankan bisnis ini. Tanpa impian, teman-teman semua, ya sulit sekali kita untuk sukses di bisnis ini, teman-teman. Bayangkan, teman-teman mau di bisnis AFC, tapi teman-teman tidak memiliki tujuan yang jelas. Artinya, impian ini adalah goal kita, tujuan kita. Kenapa kita harus menjalankan di bisnis AFC? Artinya kita harus memiliki impian yang jelas. Oke, next. Nah, terus ini teman-teman, bagaimana kita bisa meraih impian? Jadi kalau kita bilang, ya saya mau melunasi hutang, saya mau membahagiakan keluarga saya, mau memberikan yang terbaik buat anak istri saya, teman-teman. Ini kita harus memiliki metodenya, teman-teman. Ya, memiliki metodenya. Nah, ini kemarin saya sharing tuh sama beliau dan saya juga mencari teman-teman. Jadi dalam proses 5 hari ini saya merenungkan masalah saya mencari apa kekuatan dalam diri saya sehingga saya bisa bertumbuh di bisa FC ini dengan cepat dan saya tidak terganggu dengan kiri kanan. Jadi yang pertama teman-teman, ketika kita memiliki cita-cita, kita memiliki impian, ada 7, ya ada 6 teman-teman. 6 cara yang bagaimana kita meraih impian. Yang pertama teman-teman, ya silakan teman-teman pilih dari 1 sampai 6 bagian mana yang cocok. Nah, jadi misal nih teman-teman, kita kan sama-sama tahu nih, ketika kita memulai bisnis jaringan, ya eh, ada orang-orang yang kontra terhadap kita. Dan rata-rata orang yang tidak percaya dengan kita itu adalah lingkungan terdekat. Ya, saudara kita, keluarga kita, ya kan? Teman-teman dokter kita. Nah, jadi dari orang-orang tersebut, teman-teman mungkin ada orang yang membenci apa yang Anda lakukan saat ini. Saya memberikan contoh diri saya, teman-teman. Dulu saya ketika melakukan apa saya kerja 20 tahun, teman-teman, di salah satu perbankan. Jadi saya lumayan cukup, teman-teman. Jadi saya itu waktu kerja, ya alhamdulillah saya dapat rumah dinas. Pembantu tuh saya dibayar, listrik dibayar. Jadi semuanya dibayar, teman-teman. Dan ketika saya memutuskan untuk resign, saya keluar dari sini saya, ya artinya lah ada yang setuju dan dapat. Mayoritas nggak setuju, teman-teman. Bodoh, dibilang saya bodoh. Kenapa saya ninggalin kerjaan saya yang sudah benar-benar nyaman. Nah, sehingga ketika saya keluar dari pekerjaan saya, teman-teman, saya memulai usaha baru. Dulu saya buat kerjasama travel umroh, teman-teman. Saya rugi di situ, rugi 250 juta. Ya, saya baru bangun lagi, teman-teman, baru mau naik lagi. Itu saya ketemu COVID. Rubuh lagi, teman-teman. Akhirnya terakhir saya juga jalankan bisnis jaringan dan rubuh lagi, teman. Nah, hal itu menambah ketidakpercayaan keluarga saya dengan saya. Jadi ketika saya membangun bisnis AFC ini, teman-teman, jadi ada sebagian keluarga saya yang bingung sama saya, itu usaha apa? Usaha yang nggak jelas. Ya, usaha yang nggak jelas. Usaha yang tidak menjadi, teman-teman. Nah, saya menjadikan ini, teman-teman, sebagai tuntutan. Ya, saya menjadikan hal ini sebagai motivasi dalam diri saya, teman-teman. Saya cerita sama mereka bahwa di AFC ini saya akan buktikan saya bisa mendapatkan uang ratusan bahkan miliaran, teman-teman. Dan itu saya sampaikan. Saya sampaikan kenapa, teman-teman? Karena
saya butuh orang-orang yang ketika saya tidak bisa meraih impian saya, mereka menjudge saya, teman-teman. Mereka apa kasarnya itu mengata-ngatain saya, teman-teman. Karena ingat, teman-teman, bahwa seorang tidak akan bisa tumbuh berkembang ketika tidak ada dorongan hal-hal yang luar biasa di dalam dirinya. Jadi ketika kita memiliki rasa malu, kita contoh nih ya, saya cerita, misalkan target saya nih tahun depan saya mesti samurai, teman-teman. Di samurai saya bisa dapat uangnya 700 sampai 100 juta. Nah, ketika itu tidak terwujud, teman-teman, juga saya sampaikan, teman-teman sudah pasti tahu apa yang mereka respon kepada saya. Pasti kita dianggap, waduh, pecundang lagi, nggak berhasil lagi. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi teman-teman semua, saya tidak tahu hal apa yang teman-teman bisa. Tapi itu yang saya lakukan untuk diri saya pribadi. Terus yang kedua, teman-teman, ya, visualisasikan impian Anda, ya, visualisasikan impian Anda. Artinya, teman-teman, apapun yang teman-teman inginkan, ya, itu teman-teman kalau bisa itu dipajang, teman-teman. Misal ya, teman-teman ingin punya rumah baru, ingin punya rumah baru, kendaraan baru, atau ingin membahagiakan keluarga, itu difoto, teman-teman. Difoto, dipajang, sehingga itu menjadi hal yang terngiang-ngiang. Jadi ketika tidak sukses itu akan fatal sekali. Terus selanjutnya, teman-teman, yang ketiga, ya, tentukan kapan Anda akan meraihnya. Ini penting sekali, teman-teman. Jadi kesalahan kita di masa lalu adalah ini kerja, ya, tapi tidak punya target. Nah, jadi targetnya harus jelas. Contoh nih, teman-teman. Misal teman-teman yang baru masuk, apa nih targetnya? Ya, misalkan kita mau jadi toreda, ya, atau misalkan kita mau ingin penghasilan 20 atau 30 juta lah dalam 1 bulan. Nah, itu tentukan, teman-teman, tanggalnya. Misal tahun 2026 bulan April, saya harus memiliki penghasilan 30 juta bulan. Nah, itu penting, teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman menuliskan, nanti itu ada why-nya. Ada yang harus teman-teman lakukan, ya kan? Tentunya akan berimpact kepada apa tindakan yang harus teman-teman lakukan semuanya. Terus yang keempat, teman-teman, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Nah, ini penting, teman-teman, kita batch lagi di awal tentang diri Anda. Kenapa, teman-teman, mau jalankan bisnis AFC? Itu pokok sekali. Ya, kalau saya, teman-teman, ya, kenapa saya tidak ragu lagi dan tidak takut lagi dengan omongan-omongan di luar sana? Eh, karena saya sudah membuktikan, teman-teman. Alhamdulillah, dari bis AFC ini, teman-teman, 1 tahun berjalan, kurang lebih saya sudah dapat kurang lebih hampir sekitar 270 juta, teman-teman. Terus perusahaan AFC ini, teman-teman, tidak ada bonus yang tidak dibayar. Bonus hari ini masuk pasti dibayar. Dan berapapun nominal bonus yang masuk itu pasti cair, teman-teman. Nah, jadi jangan ragu dan takut. Dan ini didasari dengan data-data yang telah teman rasakan dan telah teman-teman semua amati. Terus yang kelima, jadi bayangkan, teman-teman, keesokan hari ketika Anda sudah tidak bernyawa. Nah, jadi teman-teman coba kalau misalnya malam, teman-teman masuk ke kamar, ya, lihat tuh anaknya, istrinya, kalau yang perempuan, lihat anaknya, lihat suaminya. Bayangkan, teman-teman, ya, kalau seandainya besok kita tuh meninggal, teman-teman, ya, apa yang akan terjadi dengan mereka? Kira-kira mereka mau makan apa ya kalau nggak ada? Seperti saya, teman-teman. Nah, saya mulai membiasakan diri, malam-malam saya lihat tuh anak istri saya. Kalau besok ini saya nggak ada lagi, siapa yang mau kasih makan? Ya kan? Bagaimana masa depan mereka, teman-teman? Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk menjalankan bisnis. Terus yang keenam adalah bayangkan, teman-teman,
bagaimana rasa malunya bila kita tidak mampu meraih apa yang kita inginkan. Terus yang ketujuh, tentukan kendaraan Anda. Nah, kalau saya sudah pasti, teman-teman jangan ditanya lagi. Saya all in, saya fokus. Saya benar-benar fokus menjalankan bisa AFC ini. Nggak ada pilihan, nggak ada tawar menawar, teman-teman. Jadi kendaraan saya untuk mencapai impian saya saat ini adalah AFC. Kenapa? Karena saya yakin saya sudah bertemu dengan Pak Dr. Luigi yang dalam apa kurang lebih 7 tahun itu beliau mendapatkan hampir 80 M. Saya juga ada namanya Pak Budi Darwin yang dalam 7 tahun sudah mendapatkan sekitar 150 M. Jadi nggak ada lagi keraguan teman-teman. Jadi kendaraan saya full. Ya. Saya punya FC, saya nggak ada lagi yang lain. Oke. Terus yang kedua teman-teman. Nah, yang kedua ini teman-teman ya mau nggak mau, suka nggak suka ya, teman-teman harus upgrade ya. Harus belajar teman-teman. Jadi kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Ya, kita harus mengupgrade diri kita. Kenapa teman-teman? Ya, ketika teman-teman menawarkan bisnis ini kepada orang lain, ya, teman-teman nggak bisa selalu jual leader teman-teman. Kita nggak bisa jual. Itu dokter Luigi penghasilannya gede loh. Nggak bisa teman-teman. Terus kita juga ketika mau prospek, kita selalu tanya sama, ini nggak bisa juga teman-teman. Kenapa? Karena akan lambat teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, yuk malam ini kita sama-sama belajar. Apa nih yang harus kita pelajari? Banyak. Dan AFC teman-teman semua ini sudah menyediakan semua ya. Kita ada Facebook, ada Lab Science, terus kita ada mentor-mentor yang kadang-kadang dia training, ada di dalam YouTube. Jadi bahan untuk belajar tuh banyak teman-teman. Nah, terutama kita belajar memahami yang sederhana, memahami seperti AFC Connect, bagaimana mendapatkan member, ya, terus bagaimana kita upgrade, terus bagaimana kita pindah poin, ya, itu harus paham teman-teman. Yuk, malam ini kita perbaiki diri kita masing-masing. Kalau kita mau sukses sama-sama teman-teman, nggak ada syarat lain, syaratnya belajar, ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, yang ketiga, teman-teman, tindakan. Ya, tindakan ini akan berdampak besar sekali, teman-teman. Jadi, apapun yang kita lakukan saat ini, teman-teman, menjadi cerminan ya terhadap tim kita. Jadi, jaga sikap kita, tindakan kita, teman-teman, ya. Hukum alam akan berlaku, teman-teman. Yakin bagi teman-teman yang beragama Islam, ya, bahwa apapun yang kita lakukan ada sistem tabur tuai, teman-teman. Kita berbuat baik, hasilnya pasti baik. Kalau kita berbuat buruk, hasilnya pasti buruk, teman-teman. Jadi jaga sikap kita, jaga tindakan kita, ya. Jadi teman-teman, bisnis ini ya rentan sekali. Karena apa? Karena ketika kebutuhan ya itu sangat besar kadang-kadang ya ada orang-orang yang menggunakan segala macam cara. Jadi misalkan sponsornya diambil, bonusnya diambil. Seperti itu teman-teman. Jadi tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan-tindakan yang akan membahayakan diri kita sendiri. Dan terus tindakan ini juga teman-teman, misal nih contoh ya, contoh saya nih sama teman-teman, eh lu jualan lo, jualan produk, lu rekrut member lo, nah, itu kan. Tapi saya sendiri, teman-teman, saya tidak rekrut member, ya kan? Nah, artinya apa nih? Saya hanya bisa cerita sama teman-teman, tapi saya tidak melakukan tindakan. Hal inilah yang kadang-kadang sering sekali teman-teman kita jumpai di lapangan. Bahwa, untuk seorang leader itu teman-teman, untuk menjadi leader yang baik itu eh, ditentukan dari tindakan kita. Jadi kalau kita mau memiliki tim yang solid, kita mau memiliki tim yang kuat, dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Contoh nih, ya, saya belajar, teman-teman, bukan berarti saya orang yang baik, bukan saya, berarti saya juga berproses. Saya udah komit ya dengan teman-teman semua. Saya akan membesarkan tim Lampung Lamai.
Saya bela-belain saya akan kos tuh di Lampung selama 1 sampai 3 bulan ya. Demi apa teman-teman? Demi teman-teman semua di Lampung, ya kan? Nah, karena apa? Saya harus memberikan contoh kepada teman-teman semua bahwa bis ini saya harus serius. Kalau saya nggak serius, ya bagaimana kita bisa bekerja sama? Bagaimana kita bisa maju? Seperti itu, teman-teman. Oke, eh, selanjutnya adalah momentum, teman-teman. Ya, jadi momentum ini memegang peran penting dalam meraih kesuksesan. Nah, jadi kadang-kadang momentum ini teman-teman semua kita salah mengartikan ya. Kita selalu melihat momentum, kita selalu bercerita momentum di luar diri kita teman-teman, ya kan? Nah, harusnya momentum ini teman-teman, training kita pada malam hari ini tidak mengatur orang lain. Tapi training ini khusus menyangkut diri pribadi masing-masing. Apa sih momentum? Nah, jadi momentum itu adalah ketika teman-teman mendapatkan suatu hal yang sangat berharga. Teman-teman mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Apa sih momentum bagi saya, teman-teman? Jadi ketika saya dikenalkan bisnis AFC, teman-teman, ya saya belajar, teman-teman. Saya melihat bahwa perusahaan AFC ini, teman-teman, adalah perusahaan raksasa. Perusahaan yang luar biasa, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di luar sana banyak sih perusahaan multilevel, teman-teman, ya. Tapi coba deh teman-teman tanya, perusahaan multilevel yang ada di Indonesia, ya. Coba teman-teman tanya, ya, produknya. Mereka produknya buat sendiri atau produk orang lain? Ada, teman-teman, nggak ada yang produk sendiri. Rata-rata mereka ambil dari orang lain. Produknya maklum, ya kan? Terus saya sih gimana? Saya sih produknya buat sendiri, teman-teman, ya kan? Terus yang kedua, kantor, teman-teman, ya kan? Teman-teman boleh cek nih, ya teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi senjata nih, ya. Kantor AFC teman-teman nggak ada satupun yang sewa, semuanya beli teman-teman, cash, ya. Kita punya kantor di Jepang punya sendiri, pabrik punya sendiri, Surabaya punya sendiri, Medan punya sendiri, ya. Bali punya sendiri teman-teman dan harganya fantastis loh. Harga kantor yang kita beli itu bukan bukan sekelas ruko, teman-teman. Ya, kalau ruko berapa sih harganya? Paling 1 M, 2 M. Kita beli kantor puluhan miliar, teman-teman, di Geraha Bukopin. Ya, itu harganya puluhan miliar loh, teman-teman. Ya, nah coba teman-teman lihat di perusahaan yang lain ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Ya, hanya AFC yang punya kantor harganya puluhan miliar. Terus eh, teman-teman mungkin kita ketemu nih, ya, kita ngobrol ya, ngobrol teman-teman lagi prospek ya. Kita prospek nih, ketemulah sama orang-orang multi level lain ya, yang mereka bilang bahwa bonus saya besar, ya kan? Pertanyaan cuma satu, teman-teman, ya. Kalau saya pribadi, bisa nggak saya buat NP yang bonus besar? Bisa, teman-teman. Ya, pertanyaannya satu, bisa bayarnya? Mampu nggak bayarnya? Buat marketing lead itu gampang teman-teman. Tapi pertanyaannya dibayar nggak? Nah, AFC teman-teman eh, by data. Jadi sudah tercatat di rekor muri bahwa perusahaan AFC itu mampu ya membayar bonus senilai 120 miliar dalam 1 hari. Nah, inilah momentum teman-teman. Ya, momentum ini adalah itu kuasa teman-teman yang kita nggak jumpain di tempat lain. Nah, jadikan momentum ini teman-teman sebagai dasar untuk teman-teman berjuang ya membangun bisnis AFC ini tanpa ada tawar menawar lagi ya. Oke, kita kita next teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi 5 hari yang merubah hidup saya teman-teman. Jadi kita ngobrol tuh kan kemarin sama teman-teman beneran. Nanti ada dokter Wigi lo datang. Ternyata beliau tuh lagi di Semarang teman-teman. Alhamdulillah berlanjut tuh. Beliau pulang ke Palembang. Saya jumpa dengan beliau. Ini yang ditekankan beliau sama saya teman-teman. Dan ini yang membuat dalam proses 5 hari ini saya benar-benar banyak belajar teman-teman. Jadi teman-teman ya ambil pulpen
ambil kertas teman-teman, ya, ambil pulpen, ambil kertas, teman-teman tulis, ya, tulis apa tujuan hidup Anda, teman-teman, ya. Nah, ini diganti dengan kenapa sih teman-teman masuk di AFC? Ya, kenapa teman-teman masuk di AFC? Teman-teman tulis, ya, teman-teman tulis. Penting, teman-teman. Jangan nggak ditulis. Jadi, kesalahan terbesar kita adalah mengabaikan hal-hal kecil. Hal efeknya sangat besar. Ini saya lakuin, teman-teman. Jadi, 5 hari ini saya cari, teman-teman. Ya, kenapa sih saya masuk di AFC? Itu penting sekali. Nah, nanti setelah teman-teman jawabannya, teman-teman turunin lagi. Ajukan lagi pertanyaan kedua. Kenapa sih? Contoh, kenapa sih saya masuk AFC? Karena ya AFC perusahaan besar, punya pabrik sendiri, bonusnya dibayar harian, ya. Terus apa lagi nih? Ya, kita hanya tinggal mencontoh. Teman-teman catat, teman-teman, sehingga teman-teman memiliki sebuah kekuatan. Jadi kita butuh alasan, teman-teman. Kita butuh alasan yang kuat untuk menjalankan suatu bisnis. Tanpa alasan yang kuat, teman-teman, ya, saya pastikan teman-teman semua akan eh, tumbang, teman-teman, dari bisnis. Kenapa, teman-teman semua? Teman-teman harus sadari bahwa ketika kita menjalankan bis ini, teman-teman, tidak ada yang mudah. Ya, tidak ada yang mudah. Kemarin Dokter Luigi ngobrol sama saya, teman-teman, ketika dia bangun bisnis ini, udah fase 3, 6, 9, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pada fase itu, teman-teman, ya, ada yang kadang-kadang mengundurkan diri, ada yang menjalankan bisnis lain, ya, tergoda dengan bisnis di luar sana, teman-teman, ya. Nah, ada mereka yang baru berjuang 1 tahun, berjuang 2 tahun, mereka udah nyerah, teman-teman. Nah, apa sih permasalahannya? Kenapa sih mereka menyerah? Kenapa sih mereka tidak bersungguh-sungguh menjalankan bis ini, teman-teman? Ya karena tadi, karena mereka tidak mendapatkan alasan yang, teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan alasan yang tepat, kenapa teman-teman jalan di bis AFC, itulah fondasi utamanya, teman-teman. Jadi, materi presentasi kita pada hari ini adalah tentang kita sendiri, bukan tentang upline kita, bukan tentang downline kita, bukan tentang mitra kita. Kenapa? Karena semua bebas, teman-teman. Mereka mau menjalankan apa bisnis mereka. Kita nggak bisa ngatur mereka. Oh, kamu fokus ya di bisnis. Nggak bisa, teman-teman. Ya, kita nggak bisa paksain tim kita untuk jalan sama untuk bisnis. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman semua temukan alasan yang tepat untuk teman-teman mau menjalankan skripsi. Terus selanjutnya tadi ya sama lah seperti impian bebas hutang. Ya, kapan kita ingin bebas hutang? Kenapa ingin bebas hutang? Ya, seandainya ada uang 10 M, ya apa nanti yang bisa Anda lakukan? Teman-teman, ya, apa yang disampaikan ini, Dokter Luigi berpesan kepada saya, teman-teman, dicatat, teman-teman. Ya, dicatat. Teman-teman benar-benar harus mendapatkan why-nya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak dapat why-nya, sulit, teman-teman. Nah, jadi hal ini adalah contoh sederhana. Saya di awal cerita, teman-teman. Ya, syarat sukses itu apa nih? Sama, kita cuman belajar, teman-teman. Ya, kita hanya belajar. Belajar dari orang sukses, orang-orang yang sudah mencapai itu. Kalau mereka mintanya kita catat, catat, teman-teman. Ya, jangan kita pintar, jangan kita meremehkan apa yang sudah diajarkan oleh leader kita. Ya, ini hal kecil tapi berdampak besar, teman-teman semua. Kalau dibilang catat, catat. Kenapa? Ini tentang diri teman-teman. Catat aja, teman-teman. Ya, nanti teman-teman akan merasakan sendiri. Ya, apa sih maksudnya dicatat? Oke, oke, ini untuk offline ya, materi offline saya. Next aja. Betul. Sering kan teman-teman dengar ini ya, sering ya. Jadi pemain multi level itu rata-rata sudah paham semua nih, teman-teman. Nah, tapi pahamnya itu menyatu dalam diri kita hanya paham atau paham teori, teman-teman. Nah, jadi ini, teman-teman, ketika saya melihat ini, saya kadang-kadang saya tawa, teman-teman. Ya, saya tawa ya.
Saya bilang, wah ini udah masa lalu nih, saya udah lihat ini. Itu kan, tapi teman-teman, ya perlu kita sadari lagi. Nah, inilah kesalahan kita teman-teman. Kadang kita menganggap remeh, kita menganggap penting, ya. Padahal ini basic sekali teman-teman. Contoh nih, ya, sebagai seorang pekerja nih di sisi kiri, ya kan, aktif income teman-teman. Nah, kenapa sih kita berada di active income? Why lagi teman-teman? Seperti teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai seorang pekerja. Saya kerja, ya saya kerja. Nah, saya nyaman, saya dapat gaji bulanan, ya kan? Dapat gaji 4 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan 12 juta, ya kan? Nah, ini harus ada why-nya lagi, teman. Kenapa saya kerja, ya kan? Kira-kira kalau saya punya penghasilan 10 juta ini bisa nggak untuk hidup lebih baik, ya kan? Nah, nyaman, ya nyaman, tapi cukup nggak? Ya, cukup, teman-teman. Ya, nggak cukup, ya kan? Nah, ini harus teman-teman mengerti dan benar-benar harus menyatu dalam diri kita sendiri. Ya, oh ya, ya, kita wirausaha, terus business owner. Terus kita langsung saja ke AFC nih, teman-teman. Kenapa sih AFC? Ini AFC ini sangat berbeda jauh, teman-teman. Ya, jadi ini modal dasar teman-teman untuk prospek. Jadi kemarin saya ngobrol sama Dokter Luigi, ya, dok, apa sih dok yang membuat orang tuh tertarik kalau dokter tawarin AFC, ya kan? Jadi beliau cerita, Mas Mano, saya itu selalu cerita tentang diri saya, ya saya cerita tentang diri saya, ya kan seperti itu kan. Jadi saya ceritanya jujur, Mas Mano, nggak mengada-ngada, ya kan? Saya cerita apa adanya. Kenapa saya dibantu? Nah, gila dulu ini saya dapat puluhan miliar, saya dapat 80 miliar, ya kan? Saya tanya tuh teman-teman saya yang udah 2 tahun, 3 tahun, akan bisnis FC, mereka mundur, dan mereka memilih usaha dagang, ya, atau kembali ke kerja. Saya tanya ke mereka tuh, Mano, kamu usaha berapa? Ada nggak penghasilan 50 juta? Ada, Pak Dokter. 30 juta ada nggak? Nggak ada. 20 juta ada nggak? Nggak ada. Kalau kamu nggak dapat 20 juta, ngapain? Ngapain kamu habis-habisan waktumu di situ? Saya udah dapat hampir 80 M nih. Nah, ini gitu teman-teman. Dokter Ligi cerita. Ya cerita artinya cara dia presentasi teman-teman ya ini adalah kesalahan. Jadi ada training lagi nanti teman-teman 9 kesalahan ya. Kita bocorin dikit aja. Kesalahan utama teman-teman dalam menjalankan bisnis ini teman-teman ya, kita tuh salah teman-teman. Kita menganggap AFC ini kan bisnisnya berhak teman-teman. Nah, yang kita lakukan itu kita jualan produk. Nah, Dokter Luigi menyarankan sama saya tuh kemarin, Mas, kalau mau sukses berhenti deh Mas jualan produk. Saya ini dokter loh, saya nggak jual produk. Jadi kalau saya dokter Mas, artinya pemahaman saya jauh lebih jago loh dari Mas Marno. Ya kan? Tapi saya nggak jualan loh Mas, saya ini nggak dokter. Saya pembangun jaringan loh Mas. Nah, apa saya nggak jual produk, Mas? Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, rasakan, teman-teman renungi, ya, kita ketika melakukan bisnis ini dengan menjual produk, teman-teman, ya, apa sih yang kita terima di lapangan, teman-teman? Produk 3750 tawarin. Tawarin deh yang sakit darah tinggi, teman-teman. Ada nggak yang mau? Apa dibilang mereka, teman-teman? Mahal, ya kan? Nah, terus kalaupun ada yang apa yang mau beli teman-teman itu rata-rata orang yang nafasnya udah di tenggorokan teman-teman, yang benar-benar putus asa, ya kan? Nah, waktu ini teman-teman, teman-teman bisa nggak jual? Bisa. Tapi bisa nggak kira-kira membangun bisnis? Nggak bisa, teman-teman. Saya sudah apa, memperhatikan siklus ini, teman-teman. Dari pertama saya bergabung sampai sekarang, teman-teman. Kita ambil sampel ya, contoh-contoh nih. Misalkan temen yang jago jualan ya, enggak temen nih jago jualan misalkan. Berapa banyak sih data nama teman-teman semua? Ya kan? Misalnya kita punya data nama 50 lah teman-teman. Ya, rata-rata teman-teman. Ketika orang konsumsi produk, ya, mereka konsumsi produk. Habis 2 paket teman-teman. Ya, apakah mereka beli lagi? Enggak, teman-teman. Ya, mereka bilang enggak, teman-teman. Jadi ketika mereka sudah sedikit tidak menduga, mereka mau lagi beli produk, ya kan?
Kalau seperti itu, teman-teman, apa ya yang akan terjadi? Ya, kita akan mencari konsumen baru, konsumen capek, teman-teman. Ya, mendingan kita fokus membangun bisnisnya, teman-teman. Itu yang disampaikan dokter gigi sama saya. Fokus deh Pak Marno, fokus bangun bisnis. Kalau kamu mau jual di Bushido, percaya sama saya. Bangun bisnisnya. Berhenti itu kamu jual produk. Ya, kamu bangun bisnisnya. Produk kita bagus, Mas Marno. Ya, tapi ada masanya Pak Marno akan stuck untuk dijual produk. Oke, teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kita konsen ya teman-teman ya, konsen membangun bisnis ya. Terus contoh nih, pengalaman saya hari ini teman-teman. Bisa di itu. Beda sekali rasanya teman-teman. Tadi saya ngobrol sama teman saya. Ya, kemarin dia jual ini teman-teman jual buah-buahan. Dia jual buah-buahan, modalnya 10 juta. Saya ngobrol tuh sama dia. Tuh, Gus, kemarin lu jual apa buah berapa Gus modal? Dia bilang 10 juta, tas katanya seperti itu kan. Oke. Sekarang nggak jualan lagi, Gus. Iya, Kak, katanya udah ada yang beli, gitu kan. Saya ngobrol nih teman-teman. Gitu. Saya jadi ini loh, gitu. Saya tunjukin tuh, mas teman-teman. Minggu lalu, Pak, ini satu bulan bisa dapat 15 sampai 25 juta. Luar biasa loh. Modalnya berapa? Murah modalnya. Saya bilang, modal awal 37,5. Tapi kalau kamu mau maksimal, modalnya sekitar, udah setelah sekitar 23 juta. Kamu nggak ikut. Ya, nanti saya belajar dulu, Pak. Kalau saya ikut katanya. Beda, teman-teman. Nggak ada penolakan. Ya, tapi kalau teman-teman tawarin produk, teman-teman, ya, nih, rata-rata teman bilang mahal. Jadi, insaf deh. Kita sama-sama insaf. Artinya, bukan saya melarang teman-teman untuk jual produk, ya. Silakan teman-teman kalau ada marketnya. Tapi, fokusnya diganti, teman-teman. Ya, fokusnya kita bangun bisnis. Itu ya. Lanjut lagi. Terus apa yang Anda harapkan dari training ini teman-teman? Yang tuliskan 10 target Anda setelah Anda mengikuti training ini teman-teman. Jadi buat seperti yang saya bilang tadi teman-teman semua ya catat apa yang teman-teman ingin lakukan bila perlu teman-teman buat punishment gitu teman-teman. Misalkan saya mau penghasilan 1 juta di tahun 2026. Terus sampai itu teman-teman sama orang-orang yang benci itu sama teman-teman. Biar teman-teman udah habis tuh teman-teman di konten pemikiran. Ya, teman-teman buat Vanessa sendiri nih. Kalau saya nggak berhasil, saya buka baju, saya keliling komplek, hari keliling komplek. Kalau teman-teman bilang nih, kalau saya nggak berhasil, saya sedekah tuh untuk 100 sampai 200 yatim seperti itu. Nah, itu dibuat teman-teman. Ya, terus nih yang tadi ya, kenapa harus memilih AFC dan tidak makan Anda mudah menyerah dalam membangun sukses Anda ya. Ini tadi teman-teman ya yang kita cerita tadi. Hmm. Buat 5 alasannya teman-teman ya. Teman-teman ya semuanya yang hadir pada Zoom meeting hari ini dari hari ini sampai 5 hari ke depan teman-teman wajib menemukan 5 alasan teman-teman untuk kenapa teman-teman memilih AFC. Ini lakuin teman-teman, jangan diabaikan ya sampai teman-teman benar-benar kuat. Alasannya benar-benar kuat. Oke, apa yang memotivasi Anda untuk bergabung? Sama tadi teman-teman ya, kita udah cerita di awal tadi, ya mungkin cari orang yang benci sama kita ya. Terus siapa yang jadi idola ya? Penting teman-teman. Idola ini penting teman-teman. Jadi kemarin juga saya sering ketika saya temu dokter Luigi, saya sering tuh, sering kalau saya mentok, saya ada idola, saya atau beliau, dok izin dok, saya mau konsultasi dok, gitu kan? Nah, artinya teman-teman kita butuh butuh orang yang bisa mengarahkan kita untuk menjadi bisnis ya. Jika kita sedang down, ketika kita sedang mentok, teman-teman, kita butuh butuh orang yang benar-benar mampu mengarahkan kita untuk kembali ke jalur yang benar, teman-teman. Nah, berapa lama Anda mau mengajarkan bisnis ini dengan serius, teman-teman? Jadi bisnis ini, teman-teman, kalau kita lihat ya, lihat orang-orang sukses, orang-orang yang sebelum kita menjalankan bisnis ini, rata-rata teman-teman ya, kalau teman-teman fokus 1 tahun, itu hasilnya udah kelihatan. Ya, kalau teman-teman hanya mau cari sekitar 20-30 juta,
Satu tahun dapat teman-teman, ya satu tahun dapat, ya. Nah, kalau teman-teman pingin samurai, pingin shogun, ya itu insya Allah teman-teman kalau benar-benar serius kita sama-sama, ya itu 3 tahun teman-teman, insya Allah ya tidak menutup kemungkinan kita bisa sampai di posisi Bushido. Oke, ini teman-teman ya tuliskan 5 target Anda saat ini kemudian ya teman-teman. Nah, kenapa target Anda penting untuk Anda tuliskan minimal 8 jawaban? Jadi ini kenapa kalimat ini berulang teman-teman karena biar masuk nih dalam bawah sadarnya teman-teman semua ya. Jadi memang kita dituntun, diarahkan benar-benar untuk mengafirmasikan, menulis sehingga itu menjadi kan tujuan kita dalam belajar bisnis ini teman. Nah, ini teman-teman, seperti yang kita bilang sebelumnya, bagaimana perusahaan Anda bila Anda gagal mencapai. Tulis juga 5 jawaban ini, teman-teman. Ya, tulis jawaban ini. Oke, ini teman-teman, ya komitmen. Komitmen adalah bagian penting dalam goal setting karena membuat Anda tidak menyerah, teman-teman. Jadi, apa sih, komitmen apa yang harus kita lakukan di bisnis ini, teman-teman? Ingat ya, teman-teman, nyawa bisnis ini, teman-teman, yang pertama tuh, ya, daftar nama, teman-teman. Yang kedua, presentasi. Yang ketiga, follow up. Ya, ini menjadi komitmen kita, teman-teman. Kalau saya nih sekarang nih, ya, eh, komitmen saya apa nih, teman-teman? Komitmen saya yang saya buat ini sekarang ini adalah setiap hari, teman-teman, ya, saya harus presentasi ke 5 orang yang baru, teman-teman. Itu komitmen saya, teman-teman. Jadi itu saya tulis di buku, teman-teman. Ya, saya harus presentasi ke 5 orang, teman-teman. Nah, itu dibuatkan buku kerja, ya. Teman-teman tulis nih. Jadi teman-teman akan tahu nih langkah kerjanya. Nih, saya hari ini baru 1 kali presentasi. Berarti masih kurang nih 4 lagi. Saya presentasi lagi nih. Itu dibuat teman-teman. Jadi komitmen Anda itu dibuat. Ya, ditulis, dicatat. Karena di sini tidak ada bos, teman-teman. Ya, tidak ada yang akan memarahi teman-teman ketika teman-teman tidak komitmen. Ya, jadi yang bisa membuat teman-teman sukses adalah diri teman-teman sendiri, bukan saya. Ya, saya teman-teman hanya sebatas menyampaikan. Dan itu pun kalau teman-teman mau serius. Tapi kalau teman-teman nggak serius di bisnis, saya nggak bisa maksa. Jadi, jadikan komitmen adalah bagian keseharian di dalam kita menjalankan bisnis AFC ini, teman-teman. Ya, jadi dicatat ya. Apapun komitmen teman-teman. Terus misalnya nih, komitmennya apa lagi nih? Selain saya wajib presentasi dalam eh, 1 hari 5 kali. Terus saya juga udah komitmen baru lagi teman-teman. Komitmen saya buat teman-teman nih. Kemarin saya udah komitmen untuk tim-tim di Lampung. Saya sudah pilih 4 orang. Ya, komitmen saya adalah 4 orang di Lampung itu dalam bulan November ini wajib menjadi toreda. Itu komitmen saya teman-teman. Makanya setelah saya buat komitmen, saya tidak lanjuti dengan action teman-teman. Ya, actionnya apa nih? Saya sewa kos teman-teman di Lampung. Ya, saya kos di Lampung. Ya, itu karena saya komitmen menjadikan teman-teman di Lampung di bulan November ini untuk fit Toreda. Ya, nah, jadi komitmen itu ditulis teman-teman. Setelah teman-teman tulis, teman-teman harus action, harus dilakukan. Selanjutnya, oke. Nah, ini afirmasi teman-teman ya. Saya akan mendapatkan penghasilan minimal. Nah, saya udah buat nih teman-teman. Saya akan mendapatkan penghasilan minimal 3 juta per hari mulai November 2026, teman-teman. Ini sudah saya catat, teman-teman. Artinya target saya ya di tahun depan itu saya harus menjadi seorang samurai, teman-teman.
Terus target saya 3 juta per hari teman-teman di bulan November 2026. Ya, oke. 3 juta per hari ya teman-teman ya. Bukan 3 juta per bulan ya. Oke, nih saya akan meraih posisi Toreda pada tanggal berapa, Ronin pada tanggal berapa, Samurai pada tanggal berapa, Shogun pada tanggal berapa, Daimyo pada tanggal berapa. Ini catat teman-teman, semuanya harus dicatat. Jadi kita arah dan tujuan kita kerja itu jelas. Selanjutnya, apa komitmen saya? Ya, semuanya ini teman-teman ya dibutuhkan ketekunan. Ya, ya komitmen tanpa ketekunan, tanpa konsisten, teman-teman nihil, omong kosong, nah akan berhasil. Nah, ini saya bikin tadi nih, saya akan prospek minimal 5 orang setiap hari dan saya sudah menjalankannya, teman-teman, dalam 2 hari ini, teman-teman. Nah, saya akan ditolak oleh minimal ya, berapa orang? Terserah sih. Kalau kita presentasi 5 orang, mau lima-limanya tolak, ya nggak masalah. Yang penting kita udah action, teman-teman. Saya akan menghadiri training minimal. Seperti saat ini, teman-teman, kita training spek lah ya. Kita spek 1 minggu sekali, teman-teman. Kita baca buku positif minimal ya 1 buku lah setiap 1 bulan 1 kali. Ini penting, teman-teman, untuk mengupgrade diri kita masing-masing. Oke, nih teman-teman, ya. Tadi kita ngobrol ya, kita ngobrol, teman-teman. Mulai saat ini fokus ya, fokus membangun bisnis, bukan fokus menjadi penjual produk. Kalau teman-teman kemarin ikut trainingnya Pak Dokter Ligi, serem deh teman-teman. Mungkin itu ada tuh yang ikut ya kemarin Uniyen, Uni, Liza ya. Kan nggak teman-teman dia bilang seperti apa? Saya ini dokter loh. Ada kemarin teman dari medical dari Jambi nanya, "Dok, gimana nih dok? Apa? Saya nawarin dokter juga nih, ya kan? Nah, jadi menurut pemikiran mereka bahwa kalau kita nawarin seorang dokter, bisnisnya pasti meledak. Nggak juga. Dokter Liki bilang bahwa dokter yang sukses menjadi Bushido hanya 2 orang. Lainnya nggak ada yang jadi apa-apa. Nah, jadi teman-teman, ya kita fokus pada membangun bisnis ya. Nah, terus ketika kita fokus membangun bisnis, teman-teman, kan kita ketika tawarin orang bisnis itu kan 3750 ya, kan dapat produk tuh teman-teman. Nah, produknya itu konsumsi sendiri, rasain sendiri, sehingga mereka tahu ya. Makanya dibilang di sini Anda harus menjadi pengguna produk yang setia. Bagaimana kita bisa cerita ke orang lain, teman-teman, kalau kita sendiri saja bukan tidak pernah konsumsi produk, misalnya kita nggak paham, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita menjadi pengguna produk, teman-teman, itu kita benar-benar meyakini bahwa produk AFC ini bagus. Ya, saya tidak melarang teman-teman untuk ketika teman-teman ketemu orang-orang yang ya, bukan teman-teman. Maksud saya fokusnya diganti, teman-teman. Ya, fokus kita tuh membangun bisnis. Nawarin orang itu nawarin bisnisnya. Jadi jangan dibalik, teman-teman. Jangan kita mencari bisnisnya dari jualan produk. Akibatnya apa, teman-teman? Untuk nih beberapa kesalahan ya yang sering kita lakukan. Misal gini, ketika kita presentasi, teman-teman kita bilang seperti ini, Pak, bisnis ini enak loh. Enaknya kenapa? Ya Bapak nggak ada modal pun bisa jalan. Bapak cukup tawarin orang, ya. Nah, kalau orang beli produknya, nah, itu bisa jadi member Bapak semua. Nah, itu salah, teman-teman. Saya dimarah habis tuh sama dokter Liki. Itu duplikasinya nggak benar. Jadi kalau teman-teman melakukan seperti itu, siput teman-teman. Jadi semua orang yang teman-teman tawarin, ujungnya menjadi apa? Menjadi penjual produk semua, teman-teman. Ya, jangan lagi lakukan langkah itu, teman-teman. Jadi kesalahan kita adalah, teman-teman, ya kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang benar, teman-teman. Apa sih hal-hal yang salah, teman-teman? Bahwa bisnis multi level itu tidak butuh modal. Salah, teman-teman. Salah besar. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa bisnis tanpa modal, salah besar, teman-teman. Bisnis ini butuh modal, teman-teman. Ya, ingat ya, bisnis ini butuh modal. Modal yang pertama, Anda join sebagai Ruby. Modal yang kedua, Anda upgrade menjadi Sapit.
Modal yang ketiga, Anda upgrade menjadi seorang diamond, teman-teman. Dan terus teman-teman, ya coba teman-teman lihat di luar sana. Kenapa kita kesannya kacangan? Kenapa kita kesannya disepelein, teman-teman? Ya karena kita menganggap bahwa ini nggak ada modal. Ya, sesuatu yang kita bangun tanpa modal itu bisnis kacangan, teman-teman. Ya, bisnis itu kalau kalau mau tumbuh, ya mau besar, teman-teman, kita harus mau korban, kita harus mau keluar modal. Nggak ada bisnis yang bertumbuh kalau kita nggak keluar modal. Contoh nih, teman-teman. Ya, saya bangun bisnis ini, ya, saya roadshow, ya, saya ke Lampung. Butuh modal nggak, teman-teman? Butuh, teman-teman. Butuh modal. Ya, ongkos kita berapa, kita nginep di hotel berapa, kita makan berapa. Jadi, jangan salah lagi ya, teman-teman ya. Jangan salah duplikasi, jangan salah penyampaian. Ya, artinya, apapun bisnisnya, teman-teman, kita butuh modal. Tanpa modal, teman-teman, kita nggak bisa mencapai kesuksesan di dalam bisnis ini. Terus caranya dari mana, teman-teman, untuk jalanin bisnisnya, teman-teman? Ya, kalau teman-teman jalan bisnisnya, teman-teman dapat bonusnya dipakai untuk mengembangkan jaringan, teman-teman. Ya, nah, jadi ini adalah kesalahan yang saya ditegur, teman-teman, saya ditegur sama bos manajemen. Artinya Mano katanya, coba deh. Dulu kan Anda eh, membangun bisnis ya, Anda jual martabak. Tuh. Berapa modal? 70 juta. Terus uangnya habis nggak? Habis. 3 bulan habis modalnya, teman-teman. Terus Anda ngerasa rugi nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya mencoba. Saya mencoba, teman-teman. Jadi, ketika kita meyakini sesuatu, teman-teman, ya kita harus berani berkorban, teman-teman. Ingat, teman-teman semua, kalau Anda mau sukses di bisnis AFC, teman-teman, ada harga yang harus dibayar, baik materi, ya, ataupun harga diri Anda, teman-teman. Sering ditolak, ya, sering diremehkan, harus ada harga yang dibayar. Tanpa itu, teman-teman, kita pastikan nggak akan bisa sukses, teman-teman. Oke ya, lanjut ya. Terus ini adalah alat bantu, teman-teman ya. Bisa cetak kartu nama, ya, bisa apa? Buat rekening khusus, ya. Oke, bisa beli laptop, ya, bisa segala macam lah, teman-teman. Intinya kalau bisa ini teman-teman dapat dari bonus, teman-teman. Ya, mulailah. Terus yang dapat bonus, teman-teman, mulai membeli alat bantunya, teman-teman semua. Terus selanjutnya, nah ini siklus, teman-teman, ya siklus kesuksesan pertama. Yang pertama, teman-teman, ya kita harus loyal, ya loyalitas kita harus tinggi, ya nggak ada, teman-teman, cerita lain kecuali AFC. AFC harga mati, teman-teman. Ya kita benar-benar harus loyal dengan AFC. Yang kedua, jadilah konsumen terbaik, teman-teman. Ya, yang ketiga, buktikan bahwa Anda mempercayai bahwa produk AFC memberikan proteksi dan manfaat yang besar bagi Anda. Terus teman-teman, ingat ya, orang tidak akan percaya pada yang Anda katakan sampai Anda membuktikannya. Ya, kita ini teman-teman kembali tidak cerita tentang orang lain. Kita ceritanya tentang diri kita sendiri. Ya, kita teman-teman mau prospek apa sih? Apa yang kita prospek? Apa yang mau kita ceritakan? Kita nggak cerita orang lain, teman-teman. Justru salah kalau teman-teman ceritanya ke orang lain. Misal nih, teman-teman cerita ya, kita, oh saya punya leader loh. Leader saya itu Pak Marno ya di Palembang. Saya punya leadernya Dokter Luigi di mana di Palembang juga. Beliau sering roadshow. Teman-teman cerita tentang mereka. Teman-teman hati-hati lah. Kenapa? Ini teman edifikasi saya habis-habisan. Teman-teman edifikasi Pak. Dokter, siapapun teman-teman dokter edifikasi, orang tersebut bisa cari data saya loh. Akhirnya mereka akan join dengan saya, teman-teman. Ya kan? Bukan dengan teman-teman. Jadi artinya mulai sekarang, teman-teman, teman-teman harus pede. Ya, teman-teman harus bisa mengupgrade dirinya. Sehingga orang lain percaya dengan teman. Ingat, kesuksesan itu dimulai dari diri kita, teman-teman. Kita nggak boleh tergantung pada upline. Kita nggak boleh juga menggantungkan harapan kita ini kepada tim kita, teman-teman. Tim mau jalan, nggak mau jalan, silakan teman-teman. Ya, yang penting kitanya. Ya, karena apa? Sukses di AFC yang menikmatinya, yang merasakannya, yang menerima punishment-nya adalah diri kita, teman-teman.
Jadi cerita ini teman-teman, training ini adalah training untuk diri kita masing-masing. Untuk saya pribadi, untuk teman-teman pribadi. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman, ya, kita harus menjadi raja rekrut. Raja rekrut, teman-teman. Kemarin saya konsultasi. Kalau kita, teman-teman, ya, kita belum samurai, ya, kita belum samurai. Jadi, teman-teman semua, 90% tugas kita itu rekrut, bukan membina. Membina itu 10% saja, teman-teman. Nah, karena volumenya 10%, ya, maka pada malam hari ini, teman-teman, saya mencoba ya melakukan kewajiban saya yang 10%. Jadi kita belajar bareng yang 10%-nya itu melalui Zoom meeting ya. Nah, jadi setelah ini teman-teman ya kita harus selalu rekrut teman-teman ya. Nah, rekrut ini penting teman-teman karena apa? Kalau kita nggak rekrut, saya jamin 100% teman-teman akan kena mental. Apalagi teman-teman eh, bisnis ini teman-teman ya, kita kan dua kaki nih. Satu tim A, satu tim B. Ya. Kalau teman-teman bergantung kepada tim A dan tim B, teman hanya berharap, eh, kamu jalan yuk. Ya, nah, kalau kamu jalan, saya dapat pairing nih. Kan seperti itu. Mereka bukan karyawan kita, teman-teman. Kita nggak bisa paksa mereka. Kita nggak bisa push mereka untuk jualan tiap hari sehingga kita dapat pairing, teman-teman. Syukur kalau mereka jalan. Kalau mereka nggak jalan, teman-teman, apa yang terjadi, teman-teman? Nggak dapat bonus. Ya, kalau teman-teman nggak dapat bonus, teman-teman, apakah teman masih mau jalan di bis ini? Ya, ada leader saya bilang, teman-teman, sehebat apapun orang, ya, sepercaya apapun orang, teman-teman, kalau dia nggak dapat bonus, berlari, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman sudah percaya dengan itu, teman-teman itu dengan sepenuhnya teman-teman yang bisa menjaga komitmen, apa yang bisa menjaga motivasi teman-teman, bonus teman-teman. Jadi bonus itu teman-teman nggak boleh kita bergantung dengan orang lain. Kita kan bonus sendiri teman-teman. Dari apa? Dari rekrut. Wajib teman-teman rekrut semua. Ya, kita rekrut 90%, 10% pembinaan. Ya, wajib teman-teman kita wajib rekrut sebanyak-banyaknya. Dan apresiasi saya berikan kepada Unieti. Ya, itu leader Lampung luar biasa. Benar-benar Unieti luar biasa tuh. Saya salut sama beliau. Fokus beliau rekrut. Jadi ini beliau mungkin rekrutnya sudah lebih dari 50 orang. Luar biasa tuh. Saya juga banyak belajar sama sama Uniet. Jadi teman-teman kita rubah mindset ya. Jadi ini saya cerita keras teman-teman untuk diri saya ya. Karena saya juga kemarin teman saya katanya pembinaan saya salah teman-teman. Nah, ketika salah teman-teman, ya kita nggak boleh egois. Kita harus menyadari, oh saya ini salah ya. Artinya ketika saya sadar saya salah, saya harus berubah teman-teman. Maka tadi saya bilang sama teman-teman, terus komitmen saya adalah saya presentasi ke 5 orang setiap hari ya, 5 orang ke saya presentasi teman-teman. Jadi teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, yuk kita berubah, kita sama-sama presentasi teman-teman untuk diri pribadi masing-masing. Teman-teman yang sudah menjadi seorang diamond, bonus rekrut itu besar loh. Jika teman-teman jadi diamond, bonus rekrutmen itu sponsornya 5,5. Kalau teman-teman ada pairing 8,5, itu luar biasa teman-teman. Ya, terus kekuatan bisnis Anda ditentukan oleh berapa direct leader yang Anda rekrut. Terus makin banyak direct tim Anda, maka makin mungkin Anda menemukan harimau yang akan mengembangkan bisnis Anda. Ya, jadi ingat teman-teman, mulai hari ini kita sama-sama belajar ya. Yuk kita perbaiki diri kita masing-masing, fokus 90% rekrut dan 10% pembinaan. Oke, siklus ketiga teman-teman, duplikasi. Jadi ini hal yang simpel adalah teman-teman, 3 hal yang perlu kita ingat teman-teman, diri kita, oke, penyampaian kita. Nah, penyampaian kita teman-teman harus jujur, ya, sederhana, bisa dimengerti, bisa dijalankan, ya kan? Kita nggak perlu teman sok pinter, ya, sok paham, terus kita sok ngerti bahasa Inggris, sok kita paham tentang ingredient lah. Bahasa-bahasa itu sulit dimengerti, teman-teman.
Jadi pakai saja bahasa yang simpel, yang mudah dimengerti, sehingga tim-tim kita itu nggak sulit menerimanya. Berarti misalnya kita mau cerita produk nih teman-teman, kita jadi ucut nih. Kalau teman-teman cerita ke teman, ya ke tim di bawah, kita ucut kursi, bahannya ini, aduh sulit teman-teman, sulit untuk dimengerti. Ya, ceritanya cukup sederhana. Ucut kursi itu adalah untuk membersihkan usus, ya. Nah, lebih simpelnya 8 paten fungsi deh teman-teman. Subarasi 8 paten fungsi. Cukup teman jelaskan itu. Jadi mereka mudah mengertinya. Terus bagaimana nih cara presentasi? Ya, simple teman-teman. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan itu adalah diri kita masing-masing. Teman-teman bukan presentasi tentang coba, bukan tentang utsu, bukan tentang hikari. Ya, ingat ya, yang kita presentasikan adalah diri kita masing-masing. Contoh, ya, saya sudah memulai teman, 2 hari ini saya melakukan presentasi yang diajarkan oleh Dr. Lidit. Saya cerita, kenapa saya menjalankan bisnis AFC. Itu yang saya presentasikan teman-teman. Saya tertarik di AFC karena AFC perusahaan besar, ya, punya pabrik sendiri, ya, bonus saya dibayar harian teman-teman, dan saya sudah dapat bonus dalam 1 tahun ini hampir mendekati angka 300 juta fisik itu teman-teman. Itu yang saya ceritain sama sama mereka teman-teman. Saya nggak cerita Subharasi, saya nggak cerita Utsu, saya nggak cerita Ikari, tapi saya cerita tentang diri saya teman-teman. Itu lebih enak, lebih mudah dimengerti, dan lebih membuat mereka tertarik untuk gabung di bisnis AFC. Nah, jadi duplikasi ini teman-teman adalah tingkat tersulit. Kenapa sulit teman-teman? Karena ya presentasinya di luar dari kemampuan mereka, ya. Tapi kalau mereka bercerita tentang diri sendiri mereka, teman-teman, kenapa mereka gampang, ya. Makanya tadi di awal teman-teman harus menuliskan ya kenapa teman-teman gabung di AFC, ya. Kenapa? Ini fungsinya teman-teman, ya, untuk bahan teman-teman presentasi, ya. Oke. Terus ajarkan kepada seluruh tim Anda untuk menduplikasi diri Anda. Seluruh tim harus menjadi konsumen setia, memiliki komitmen sama dengan kita. Terus Anda tidak akan pernah mendapatkan passive income atau kebebasan finansial bila Anda tidak melakukan duplikasi. Jadi, bagaimana bisa diduplikasi, teman-teman? Intinya, apapun yang kita sampaikan harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti. Sederhana, jangan jelimet, ya, jangan sulit-sulit, teman-teman. Oke, next. Tinggi Anda terbang dan sukses. Anda sudah tahu apa yang Anda inginkan, juga bagaimana AFC dan mewujudkannya. Sekarang saatnya bertindak, teman-teman. Jadi tidak ada lagi teman-teman alasan untuk kita tidak bertindak. Setelah teman-teman membuat komitmen, tugas teman-teman semua, tugas saya pribadi adalah menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen kita masing-masing. Kalau saya komitmennya presentasi dalam 1 hari 5 kali, ya, tindakan saya melakukan itu teman-teman. Saya presentasi 5 kali. Saya nggak peduli teman-teman yang ikut training pada hari ini, teman-teman mau melakukan atau enggak, saya nggak peduli. Saya hanya peduli dengan apa yang sudah menjadi komitmen saya. Kalau teman-teman mau ikuti apa yang saya lakukan, mudah-mudahan teman-teman 3 tahun ke depan kita akan sama-sama berdiri di puncak kesuksesan. Ya, terus Anda harus menjadi leader ya agar Anda bisa membina tim Anda. Anda tidak bisa menyebut diri Anda leaders sampai orang lain memberikan sindikat tersebut kepada Anda. Sebelum kita menjadi leader untuk orang lain, teman-teman semua harus bisa menjadi leader untuk diri sendiri. Oke, ya. Oke, apa sih yang disebut leader, teman-teman? Leader adalah seorang yang memiliki loyalitas, ya. Mereka setia kepada masa depan Anda, peduli pada nasib Anda, teman-teman, ya. Apakah Anda sudah memiliki target yang sangat jelas bersama bos lah itu, teman-teman. Itu BOG itu
dulu multi level yang pernah saya jalan sama dokter Vicky teman-teman. Jadi itu mungkin menghapusnya beliau ya. Terus pantang menyerah, percaya pada hukum dadu ya, positive thinking, bisa melihat masa depan yang jelas bersama AFC. Terus selalu antusias mengikuti training ya, member orientasi, training jumpstart dan training selanjutnya. Nah, teman-teman semua, jumpstart ini kita akan jumpa kembali minggu depan, teman-teman. Saya akan coba membawakan training jumpstart ya, teman-teman ya. Jadi minggu depan kita akan training ini, itu namanya jumpstart. Oke, eh, kita harus mempunyai dedikasi, teman-teman ya. Tanpa dedikasi maka semua target akan mentok. Empowerment, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini bagian paling tersulit di dalam diri kita. Nyemangatin orang-orang, ya. Saya, ya. Menyemangatin teman-teman. Enak, teman-teman. Ngomongnya enak, ya. Ya, ngomongnya enak, kita nyemangati orang. Tapi bagaimana kita menyemangati diri kita? Berat, teman-teman. Ya, ketika kita sedang galau, ketika kita sedang down, ya kan? Bagaimana nih kita bisa menyemangati diri kita nih, teman-teman? Tadi, temukan alasan teman-teman. Kenapa Anda harus berhasil di bisnis ini? Ya, ceritakan impian Anda, teman-teman. Ceritakan impian Anda kepada orang-orang yang membenci Anda. Sehingga itu akan menjadi bayangan, akan menjadi ketakutan ketika teman tidak berhasil. Jadi teman-teman semua harus menemukan hal-hal apa saja yang bisa memotivasi diri teman-teman ketika teman-teman sedang down. Ya, bagian kelima ini bagian yang paling sulit, teman-teman. Jadi teman-teman harus temukan itu. Saya pribadi, alhamdulillah saya sudah menemukan, teman-teman. Ketika saya sedang down, saya sudah menemukan kenapa saya harus bangkit. Saya mempunyai alasan kuat kenapa saya harus bangkit, teman-teman. Terus kita harus mampu selalu memotivasi diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain atau menyalahkan orang lain. Terus selanjutnya, teman-teman, kita selalu siap membantu anggota tim, ya. Selalu bertindak sesuai janji Anda, ya. Dan bersedia membantu orang lain untuk sukses dan tidak malu mengakui kesuksesan orang lain dan mau belajar darinya. Oke? Jadi teman-teman, saya cerita di sini. Saya bawa training di sini, teman-teman. Bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman semua. Banyak teman-teman di bawah itu yang lebih hebat. Seperti Uniat nih. Saya banyak belajar dari Uniat. Saya banyak belajar dari beliau. Bagaimana konsisten beliau. Cerita, menghadapi timnya. Artinya kita nggak boleh egois. Kita harus benar-benar membuka diri kita. Kita belajar daripada orang-orang yang sukses. Mau di atas, mau di bawah. Kalau mau mereka sukses, yuk kita belajar. Ya, kalau kita mau bertumbuh, kita mau berkembang, kita harus belajar kepada orang-orang yang sukses. Terus momentum tadi yang kita ceritakan, teman-teman, ya. Ini teman-teman ya, AFC merupakan perusahaan Jepang berdedikasi tinggi, milik kantor Indonesia, ya. Berani berkorban, ya. Anda harus mulai berani menginvestasikan waktu, menginvestasikan pikiran, menginvestasikan tenaga, uang Anda untuk membangun bisnis ini. Ya, tanpa pengorbanan tidak ada yang namanya kata kesuksesan. Ya, sukses itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, teman-teman semua. Terus selanjutnya, fokuslah kepada impian Anda. Karena sukses adalah proses. Tidak ada yang datang mendadak. Semua tantangan, kesulitan, dan kekecewaan adalah bumbu proses Anda menuju sukses, teman-teman. Capek juga ya, teman-teman, ngobrol gini ya. Minum dulu, Mas. Minum dulu ya. Oke, core person. Oke, Ya, core ngopi, person. Ya. Kopi, ngopi, ngopi. oke, ini udah ada kopi nih. Ini Nah, sesi saya buat Pak Anca nih, ya. Luar biasa nih, tim kita nih Pak Anca. Saya datang ke kantornya, ya. Tadi saya bilang, nah, kita zoom yuk. Eh, Kak, ke kantor B, Kak, zoomnya Kak, biar enak. Saya dibuatin kopi nih, dibeliin kopi sama beliau. mantap. Ya, Niniza mantap nanti ya. di Lampung nih ya dia buat kopi. Ya, oke. Ya. Lanjut ya teman-teman ya, Kopinya core Umi person enak ya. ya nih. Oke, core person Ah, ya. Jadi core person ya, saya ada teman-teman yang sudah terpilih jadi core person, ada yang belum dipilih ya karena
saya pribadi ada dasarnya teman-teman ya memilihnya ya. Jadi core person adalah orang yang berkomitmen tinggi pada cita-cita dan impiannya. Mereka mandiri ya dan tidak berharap belas kasihan ya. Oke. Jadi ini teman-teman ya, apa sih yang membuat kita gagal teman-teman? Apa sih yang membuat kita sering kecewa teman-teman? Kita ini yang menjalankan bisnis besar teman-teman. Tapi kadang-kadang kita ini menaruh posisi kita di bawah ya. Yuk join yuk di AFC, bantu saya dong. Kayak itu kan. Ngemis teman-teman. Ya, itu yang membuat orang nggak percaya dengan kita. Ya, jadi kalau kita bisnis besar teman-teman, ya kita harus pede. Ya, orang nggak mau tinggalin. Ya kan? Orang nggak mau join sama kita. Dia yang rugi teman-teman. Bisnis ini bisnis besar. Kalau teman-teman menjalankan 5 kali presentasi dalam satu hari, yakin teman-teman, pasti ada yang gabung. Dan kalau teman-teman serius, kalau teman-teman memiliki sikap yang bagus, semua tim akan meniru, akan menduplikasi. Jadi apapun yang kita lakukan akan dilakukan oleh tim kita. Jadi mulai sekarang teman-teman berhenti ya, berhenti memohon, memelas untuk orang yang kita tawari join di AFC teman-teman. Ya, harus bisa menunjukkan bahwa AFC ini luar biasa. Kalau mereka nggak masuk, rugi mereka. Harus punya mental itu teman-teman ya. Terus sesuatu kesuksesan besar adalah kumpulan beberapa kesuksesan kecil. Ingat, kesuksesan adalah hal yang kita alami dan otomatis apabila Anda melakukan semua hal yang mendekatkan Anda kepada kesuksesan tersebut. Seperti contoh malam hari ini ya, itu memulai nih dalam 1 tahun teman-teman, ini baru perdana ya, baru perdana kita melakukan presentasi dalam materi seperti ini. Nggak ada teman-teman presentasi ini, saya juga nggak ada. Baru ketemu dokter Ligi, kita dapat materi teman-teman, ya. Dan materi ini luar biasa sekali. Oke, next. Ini tindakan seorang core person ya memiliki itu udah pasti. Jadi mungkin seorang core person itu dia masuk tanpa jadi member. Memiliki daftar prospek minimal 200 orang. Oke, nih ya, nggak mau tahu teman-teman. Mulai malam ini catat 200 daftar nama. Kalau kurang, ya minta tuh sama adiknya, sama kakaknya, sama keluarganya, atau sama teman-temannya. Yang kehabisan daftar nama, tugas awalnya saat ini mencari 200 daftar nama, teman-teman. Ya, ini syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Wajib, wajib ada. Kalau mau penghasilan 1 M 1 bulan. Oke, ini Yulpa. Ya, siap. Nah, mau nggak catat 200 nama? Dua Ya, ratus, 200. siap nggak? Uni Yulpa, Uni Liza, Uni Yeti. Malam ini buat 200 nama. Siap nggak? Siap. Ya, karena ini dibayar satu Mau orang begadang loh. nih, Mas. Mau Iya, begadang sampai pagi. Udah siap buku ini, udah siap buku. apa? Nggak bisa. Ini pokoknya 5 hari ke depan harus ada 200 nama, nggak ada tawar-menawar. Ya, Mas, nggak ada Eva, nanti tawar-menawar. Mas Manto Eva, nanti di ini di apa di apa kalau guru itu di dikoreksi ya, bener nggak 200 nama? Oke, oke. Sepakat woi ya lancar nanti. ya. 1 minggu ke depan ya. Ini tuh korporator semua nih Lampung nih ya. 1 minggu ke depan kita kan training jam start ya. Itu nanti terus ya. Kita kan ditunjukin tuh masing-masing ya. Ditunjukin masing-masing itu 200 daftar namanya. Saya udah buat lo 200 nama nih ya. Ya, Ditunjukin. Oke. Jadi iya sebenarnya benar. 200 nama ini dikit teman-teman ya. Yang membuat besar tuh apa? Pikiran kita ya. Karena kita selalu membayangkan hal-hal itu sulit teman-teman ya. Padahal yang sulit adalah pikiran kita. Kita belum mencoba, tapi kita udah bilang sulit itu, ya kan? Tapi kalau kita melakukan apa nih buat daftar nama? Daftar nama kita udah habis. Temuin tuh adiknya. Tolong deh. Ini, kakak lagi kembangin bisnis ini. Saya butuh orang dengan kriteria seperti ini. Ada nggak? Berapa orang? 5 orang boleh, 10 orang boleh. Banyak teman-teman, caranya banyak untuk dapat daftar nama. Kalau Di teman-teman mau, handphone, banyak.
Mas di handphone banyak nomor Di apa handphone nomor ya. telepon di handphone ada 2.000. Nah, pilih itu 200 ya. Oke. Nah, terus teman-teman itu selanjutnya ya milikin flip chart presentasi. Nah, ini flip chart ini teman-teman harganya ya sama ongkir itu sekitar 35.000 ya. Nanti saya pesan sama Mbak Ewin ya. Saya pesan dengan Mbak Ewin. Nomor ti- Nggak ada lagi yang nomor tiga. dibayarin ya. Nggak ada lagi yang digratisin. Saya dimarah sama dokter Ligi ya. Jangan Saya gratis-gratis Mas. Suruh beli ya. Kita mereka nggak ada rasa memiliki kalau nggak bisa korban. Jadi nggak ada lagi gratis-gratis. Beli kata beliau. Jadi mau flip chart beli 35.000 ya. Beli 35.000 satunya. Terus minimal presentasi 15 kali 1 bulan ya. Nah itu kan teman-teman. Kalau nggak ada daftar nama, bagaimana bisa presentasi? Jadi presentasi itu sumbernya daftar nama. Terus yang enam, oh oke lah, boleh diabaikan ya. Oke ya, kita lanjut nih next. Yang nomor 3 itu belum, Eh, Mas. eh, paket info untuk prospek itu boleh deh. Seperti yang itu apa, yang dibuat sama Unia tuh sebenarnya ya. Eh, apa kita semua tuh punya ya di akun member kita, ya, akun member kita itu kan ada web replika ya. Nah, web replika itu aja disebar, ya. Web replika aja disebar. Nah, oke, next. Baca buku positif, ya. Training positif, training nembak. Nah, training nembak ini teman, ya, new member orientasi, ya. Nah, ini diikuti 6 kali berturut-turut, ya. Diikuti 6 kali berturut-turut. Teman-teman tahu nggak? Saya bisa bawa materi ini, ya. Mungkin belum sempurna teman-teman ya. Nah, ketika saya mau 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 ini di apa konsultasi sama dokter Ligi, dok, eh, saya bisa ya bawa Inemo ini ke Mas Mano. Ya, Mas Mano wajib bawa Inemo. Mas Mano nggak bawa Inemo, tahu rusak semua jaringan. Nah, orang masuk nggak ada pelatihan, Mas, nggak ada mentornya dibenerin. Nanti semua jaringan mentornya loyo-loyo semua. Wajib bawa ini nih. Nah, tahu nggak teman-teman apa yang saya lakuin? Ya, dalam 1 hari teman-teman ya saya buka tuh yang dokter Ligi ya dia bawa training ini 1 hari 3 kali teman-teman saya tonton sampai habis saya ikuti. Nah jadi sudah masuk tuh ke 6 kali kan dalam 5 hari ini 5 hari saya tonton sehari 3 kali makanya dapat. Jadi gini loh, kadang-kadang kita ya teman-teman kita ini sering sekali baik kita ini sering sering sekali meremehkan apa-apa yang penting. Kadang-kadang kita anggap sepele, ah udahlah, training ini saya udah nggak usah ikut lagi. Ya itu kan. Nah, kalau nggak usah ikut lagi, pertanyaan sederhana. Ya, teman-teman bonusnya berapa? Ringnya apa? Kalau teman-teman ringnya udah bullshit, ya udah. Benar, berarti teman-teman jalan. Tapi kalau kita prospek aja masih sulit, membangun motivasi diri aja masih sulit, membuat daftar nama masih sulit, ya kan? Artinya ya belajar. Kita belajar ikut training, jangan anggap remeh, ya kan? Tonton terus, tonton terus, tonton terus. Apa? Itu Bushido loh yang ngajarin. Ya, di Indonesia ini ada 14 Bushido. Ya, mau tahu penghasilannya berapa? Dokter Wigi itu, ya, penghasilan 1 M. Di bawah Dokter Wigi ada nama Dokter Wigi. Dokter Wigi lebih ngeri lagi. Budi Darwin itu 150 M kekumpul. Ya, mau penghasilan 150 M, nggak mau serius, nggak mau belajar, nggak ada ceritanya, nggak dapet kita uang itu. Belajar sama orang yang udah sukses, tonton. Ya, apapun training beliau yang kita butuhkan, cari di YouTube, tonton teman-teman. Tapi paham, ketika tonton, apapun yang diarahkan beliau, suruh nyatet, catat. Ini kadang-kadang kita disuruh nyatet, nggak nyatet. Ya mana jadi, nggak bisa. Ini kalau nurut tuh benar-benar nurut 100%. Contoh gini, saya menyerahkan hidup saya nih sama seseorang, ya kan? Pak, saya
Tolong Pak, saya dibimbing sampai saya sukses Pak. Bener nih, mau saya bimbing, bener. Tapi ketika dia ngasih arahan, saya nggak ngikuti, ya kan? Mana bisa sukses teman-teman? Ya, untuk sukses itu nggak ada tawar menawar, apapun yang disampaikan oleh orang yang sudah terbukti berhasil, wajib teman-teman, ya wajib dilakukan. Jadi kita sekarang ya kita udah pada dewasa semua lah ya. Artinya ini bukan untuk orang lain, ini untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita butuh sukses ya belajar, apapun yang diarahin orang lain nggak ada tawar menawar, jalanin aja. Nah, itu harga yang harus kita bayar. Oke, next. Bila Anda sudah melakukan semua hal di atas, maka mulai diplikasikan kepada minimal 3 leader Anda. Dan terus lakukan hal tersebut seperti suatu kebiasaan. Dulu saya punya belajar buku satu habit, teman-teman. Bagaimana kita merubah kebiasaan kita? Itu biasanya kita lakukan dalam 40 hari, teman-teman. Ya, 40 hari, teman-teman. Kalau kita memiliki komitmen, misal tadi ya kita komitmennya satu hari kita presentasi 5 kali, teman-teman. Itu jangan ada bolong-bolong selama 40 hari. Nah, ketika kita lakukan selama 40 hari, teman-teman, yakin dan percaya itu sudah seperti kita kalau siang nggak makan nasi. Lapar. Jadi kalau kita nggak presentasi ada yang kurang. Nah, itu dilatih. Dilatih selama 40 hari ke depan. Jadikan presentasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terus ingat, Anda bisa mendapatkan semua impian Anda bila Anda membantu mewujudkan impian tim Anda. Jadi teman-teman jangan pelit ilmu, terus jangan males-malesan, ya. Biarlah teman-teman, ya kalau misalnya ada yang kita males-malesan, ada yang kita nggak peduli, nggak usah ditiru. Yang penting teman-teman sekarang fokus pada diri teman-teman dan pada tim ke bawah. Oke, yang di atas nggak usah dipeduliin. Mau bantu syukur nggak bantu, ya kita terima kasih karena dari mereka mereka sudah pernah bisnis dengan kita teman-teman. Jadi ingat, jadilah leader-leader yang bertanggung jawab. Jadilah leader-leader yang bisa mengayomi, yang bisa membantu di bawah tim-tim Anda, teman-teman. Jadi ketika Anda sudah komit, ya nggak ada alasan teman-teman nggak bantu tim. Nggak ada alasan nggak bantu tim. Wajib bantu tim. Terus, nah ini jangan egois, ya. Jangan menggunakan tim Anda untuk kepentingan pribadi Anda dan jangan berkhianat, teman-teman. Ya, artinya jangan pernah mengambil hak mereka, kita jaga, ya teman-teman. Ya, jangan sampai kepercayaan orang itu hilang, teman-teman. Karena kepercayaan itu harganya mahal. Ya, terus Anda akan memiliki kerajaan bisnis bukan hanya di saat Anda hidup, tapi di saat Anda sudah meninggal. Ini teman-teman yang gila di bisnis AFC, ya. Jadi kenapa sih muncul lagi why? Kenapa kita jadikan bisnis AFC, teman-teman? Why-nya itu harus dapat. Saya menjalankan bisnis AFC ini, teman-teman, karena sudah banyak bukti. Contoh, Pak Wijoyo, Wijoyo Sesongko ya, lupa saya. Yang satpam itu, teman-teman, Samurai. Itu kan bulan puasa kemarin beliau meninggal. Penghasilannya 150 juta. Ketika beliau meninggal, teman-teman, 150 juta. Itu langsung dinikmati sama anak-anaknya, teman-teman. Ini gila AFC, teman-teman. Bis ini bis luar biasa. Artinya nggak ada perusahaan yang segila AFC. Ya, kita kerja, teman-teman. Saat ini kita kerja, kita bangun bis AFC nih 1 sampai 3 tahun ke depan, teman-teman. Yang nikmatin itu anak dan istri kita loh. Jadi tadi kan kita kita ada cerita, teman-teman. Ya, malam tuh, teman-teman buka pintu kamar, ya, liatin tuh. Yang punya suami, liatin suaminya, ya. Yang punya istri, liatin istrinya. Yang punya anak, liatin anaknya. Pikirin ya, kita ini berlomba dengan ajal, teman-teman. Ya, kita nggak tahu umur, ya kan? Kalau kita besok mati, kira-kira apa yang bisa kita tinggalin buat mereka, ya kan? Jadi jangan males-males, teman-teman. Ya, cepat sukses, cepat temukan tim-tim inti sehingga itu bisa jadi aset yang produktif buat teman-teman semua. Jadi ketika ada apa-apa dengan kita, teman-teman semua, ya omset ini sudah bisa dinikmati sama anak kita, sama keluarga kita, ya.
Oke, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, ya sayangi keluarga Anda. Jangan males-males, ya. Kita berlomba dengan ajal. Kita nggak tahu umur, ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, tapi yang kita tahu adalah saat ini kita sudah ada di AFC yang bisa memberikan penghasilan yang bisa diwariskan untuk anak istri kita. Yuk kita berlomba-lomba, kita wujudkan ya impian anak istri kita secepat mungkin, teman-teman. Oh, sukses bisa 1 tahun, jangan nunggu 3 tahun. Oke, next. Apakah sekarang sadar betapa berharganya diri Anda? Oke, silakan dibuka mikrofonnya semua. Kirain aja abang di dalam rumah. Gimana? Oke, teman-teman semua, kira-kira sekarang udah dapat belum nih materi apa yang kita diskusikan hari ini? Kira-kira teman-teman sudah dapat belum? Intinya apa? Sudah, Pak. Udah ya. Artinya AFC ini teman-teman adalah sesuatu yang berharga sekali. Berharga bagi kita pribadi, teman-teman. Ya, berharga benar teman-teman, berharga bagi kita pribadi. Artinya dari AFC ini teman-teman, kita bisa mewujudkan apa-apa yang tidak bisa kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan sebelumnya, teman-teman. Oke. Nah, apakah Anda sekarang siap untuk menjadi juara bagi keluarga Anda, teman-teman? Yang tahu diri teman-teman semua. Ya, teman-teman mau jadi juara atau enggak, itu saya nggak tahu, teman-teman. Ya, tapi saya pastikan bahwa saya siap untuk menjadi juara bagi keluarga saya. Siap, Pak. Apakah Anda telah menemukan diri Anda sesungguhnya? Ya, jadi orientasi ini, teman-teman, sama seperti kita cerita di awal tadi. Ini adalah orientasi, teman-teman. Ketika teman-teman semua bergabung di bisnis IFC, teman-teman harus tahu, ya, teman-teman harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, mental seperti apa yang harus kita persiapkan, ya, pengorbanan apa yang harus kita siapkan. Dan ini bayarannya, teman-teman, luar biasa, mahal sekali, ya. Harga yang kita akan dapatkan dari bisnis IFC ini sangat layak, teman-teman, sangat layak. Kenapa? Kemarin saya kunjungan, ya, saya mampir ke rumah Dokter Luigi, teman-teman, gila, teman-teman, ya. Rumahnya gila, teman-teman. Mobilnya berjejer dari harga 1 M. Luar biasa, teman-teman. Bukan cuma satu, banyak sekali. Dan terus juga bagi teman-teman yang intinya kita semua juga kan tujuannya ke akhirat ya. Artinya kita sama-sama cari rezeki, teman-teman. Cari rezeki, kita juga mau beribadah. Dan ibadah semuanya teman-teman butuh uang. Ya, kalau teman-teman banyak uang, bayangkan teman-teman bisa berangkat umroh. Ya, teman-teman bisa bersedekah di masjid. Teman-teman bisa membantu orang-orang di sekitar teman-teman semua. Jadi itu bisa kita dapatkan dari AFC, teman-teman. AFC bukan perusahaan terbaik, tapi saat ini pilihan terbaik bagi kita adalah AFC, teman-teman. Selanjutnya, kesuksesan bukan tergantung pada siapapun, tetapi tergantung kepada diri Anda sendiri, teman-teman. Jadi berhenti, teman-teman. Berhenti menggantungkan harapan kepada orang lain, teman-teman. Yang bisa bikin sukses itu teman-teman sendiri. Ya, teman-teman sendiri. Jadi kalau ada timnya saat ini yang nggak mau jalan, nggak usah diurusin. Ya, teman-teman tetap prospek. Teman-teman tetap dapat bonus. Ya, jangan pernah bergantung dengan orang lain, teman-teman. Ya, jadi yang buat sukses itu hanya diri kita sendiri. Nggak boleh gantung sama orang-orang lain, teman-teman. Terus, nah, apakah Anda mau jadi mahakarya bagi keluarga Anda, teman-teman? Ya, ini tergantung sebagaimana bagaimana kita menyikapi bis ini. Atau teman-teman mau hidup biasa-biasa saja, lahir, sekolah, lalu bekerja, menikah, punya anak, menjadi itu dan mesti seperti hidup. Ini kalau Dr. Lik bawanya agak pas, teman-teman. Jadi kemudian beliau dapat orang yang apa mentor yang apa sangat keras. Jadi ada bahasa seperti ini, teman-teman. Mas Fadlo, kalau misalkan apa kita hidup biasa-biasa, anjing, babi, hewan, itu juga hidup, Mas Mano, makan, ya kan? Bisa makan, bisa hidup.
Nah, tapi apakah Anda mau jadi mahakarya bagi keluarga Anda, teman-teman? Ini pilihan. Artinya, apa yang akan eh, kita buat untuk keluarga kita itu tergantung dari apa yang akan kita lakukan saat ini, teman-teman. Atau kita mau melepaskan diri Anda menjadi kerjaan biasa-biasa saja, ya, nggak mau berjuang, nggak mau berjuang di AFC, silakan. Dan mulai bertindak untuk menjadi entrepreneur di AFC. Semua adalah pilihan teman masing-masing. Tapi saya pastikan saya mengambil bagian, saya berkomitmen untuk sukses di AFC karena bagi saya tidak ada pilihan lain, teman-teman. Ya, nggak ada pilihan lain-lain untuk sukses bagi saya selain di AFC, teman-teman. Membuktikan bisa menjadi juara, ya, seperti saya, ya. Oke, ini adalah permainan, teman-teman. Oke, materi kita, teman-teman, ya, sampai di sini ya habis, ya. Nah, sekarang strategi ini, teman-teman, ya, strategi. Oke, teman-teman yang member itu kan udah pada tahu tuh, ya, udah pada tahu ya. Artinya kita punya annual ring nih. Jadi kerja itu, teman-teman, kita punya apa? Harus punya target terukur, ya, jelas, teman-teman, ya. Dan jadi bisa kita kejar dengan apa? Dengan sesuatu yang jelas lah ya, teman-teman. Contoh gini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau jadi toreda, nih, ya, teman-teman mau jadi toreda. Ketika teman-teman mau jadi toreda, itu kan udah tergambar tuh. Ada 100 kiri, ada 100 kanan. Oke? Nah, saya cerita tentang diri saya ya, teman-teman ya. Saya mau jadi Ronin nih. Saya mau jadi Ronin ya. Artinya kalau saya mau jadi Ronin, saya akan pilih dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Di posisi kiri saya, di posisi kanan saya akan pilih 5 orang, teman-teman. Saya akan pilih 5 orang di tim kiri saya dan saya akan fokus ke situ. Saya akan fokus menjadikan 5 orang ini sebagai toreda. Ya, dan itu sudah saya pilih ya, teman-teman ya, yang saya masukkan ke dalam 4%. Ya, saya akan berjuang keras menjadikan teman-teman menjadi toreda. Begitu juga dengan tim kanan saya, teman-teman. Saya akan fokus ke tim kanan saya, ke 5 orang tim saya akan jadikan toreda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jadi Ronin, artinya teman-teman punya 5 di kiri, punya 5 di kanan, masing-masing toreda. Oke, artinya kan jelas nih gambarnya, teman-teman. Kita bisa bekerja dengan orang-orang yang satu frekuensi, teman-teman. Kita bisa bekerja dengan orang-orang yang benar-benar mau bekerja sama dengan kita. Contoh gini, saya mau jadikan Uni Yulpa sebagai toreda nih di Lampung. Tapi Uni Yulpa nggak respon sama saya, ya, nggak mau kerja bareng sama saya. Bisa nggak jadi? Nggak Yulpa, bisa, nggak bisa. saat nggak bisa kan? Artinya kita harus kerja bareng nih, ya kan? Saya mau bantu Uni Yulpa jadi toreda. Misal nih, Uni, Uni kurang berapa lagi nih jadi toreda? Masih banyak Mas, 66. Oke, 66. Nah, di situ nanti saya kan udah fokus nih. Saya udah mau asal 3 bulan saya tinggal di Lampung kan. Kita buat acara Uni. Saya bantu Uni jadi toreda. Siap. Kita buat tabel talk, kita buat LOP, seperti itu kan. Nah, jadi teman-teman, ya, saat ini kan tim saya ada di Palembang dan ada di Lampung, teman-teman. Jadi saya juga nggak boleh egois ya, teman-teman ya. Jadi saya harus apa pikirin dua-duanya, teman-teman. Nah, saya di Lampung juga izin ya, izin teman-teman di Lampung ya, izin eh, saya akan melakukan presentasi 5 dalam 1 hari dan mungkin nanti akan saya dapat itu saya bantu juga untuk tim di Palembang. Karena saya juga harus mencari keseimbangan ya, teman-teman ya. Saya butuh hidup juga kan. Nah, Ya, terus teman-teman, saya sudah atur jadwal ya. Jadi insya Allah saya itu, teman-teman, ada 2 hari ya, 3 hari lah ya. Jadi nanti saya itu Jumat ya. Jumat saya berangkat ke Lampung, teman-teman. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya. Saya di Lampung, teman-teman. Oke, Rebu, Selasa saya pulang, teman-teman. Selasa saya pulang. Rebu, Kamis saya bantu tim saya di Palembang, teman-teman. Jadi saya nggak boleh egois, artinya
saya harus kerja benar-benar di kaki yang membutuhkan saya. Jadi saya akan bolak-balik Palembang Lampung, Palembang Lampung. Ya, 4 hari saya di Lampung, 3 hari saya di Palembang. Nah, jadi teman-teman yang di Lampung, teman-teman di Palembang yang benar-benar mau serius di bisnis ini, yang benar-benar memiliki keinginan untuk sukses di AFC, yuk kita bareng-bareng kita benahi cara kerja kita, eh, kesalahan-kesalahan kita teman-teman yang sudah kita lakukan teman-teman. Saya juga menyadari saya banyak salah teman-teman. Banyak hal-hal yang saya lakukan dan banyak cerita kita pada hari ini teman-teman bukan hanya untuk teman-teman semua tapi juga untuk saya pribadi. Banyak kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan teman-teman dan saya mengakuinya. Saya berusaha keras untuk memperbaiki teman-teman. Ya, saya perbaiki. Selanjutnya kalau mau jadi samurai, ya, mau jadi samurai. Nah, samurai sama teman-teman. Jadi teman-teman cukup ya, teman-teman pegang 5 di kiri, 5 di kanan. Seperti saya mau jadi Ronin ya, saya akan pegang 5 orang di kiri, 5 orang di kanan, teman-teman. Oke, ketika saya jadi Ronin, nah teman-teman duplikasi, teman-teman duplikasi. Teman-teman juga harus punya tim tuh, core personnya harus ada. Teman-teman punya juga 5 di kiri, 5 di kanan, seperti itu. Nah, ketika ini terduplikasi, teman-teman, maka Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, Bushido, teman-teman, itu bisa kita kejar. Karena apa? Kerja kita ada fokusnya, teman-teman. Kita kerja ada tim yang tepat, ya kan? Siapa nih yang mau kita bantu? Si A, si B, si C, si D. Ya udah, teman-teman kerja sama mereka. Mereka teman-teman fokus bantu mereka. Dan kalaupun teman-teman misalnya dapat, tadi kan kita sepakat nih ya, sepakat mulai sekarang kita 90% rekrut, 10% pembinaan. Ketika teman-teman dapat dapat member, teman-teman bantu ya, bantu, siapa tadi satu jalurnya bantu teman-teman. Maka saya akan bantu jalur kiri, jalur kanan, satu, 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 seperti itu teman-teman semua. Ya, nah, karena apa? Semangat tertinggi itu teman-teman adalah darah baru, pasukan baru. Jadi kalau kita saat ini kita misalnya punya tim kita saat ini mungkin ada pekerjaan teman-teman. Mungkin mereka bisa belum belum apa belum bisa fokus ya. Mungkin mereka belum bisa mendapatkan momentum seperti yang kita dapatkan saat ini teman-teman. Maka tugas kita adalah mencari orang baru, isi terus teman-teman kiri kanan kiri kanan. Nah, tindakan kita inilah yang lama-lama kan dilihat mereka. Sehingga ketika mereka melihat jaringan mereka tumbuh besar, akhirnya mereka tinggal bangun satu kaki, satu kaki, satu kaki, satu kaki. Oke, teman-teman, sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya? Silakan. Materi kita udah selesai, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo Kak Marno, Ya, Assalamualaikum. Mbak Sari, Waalaikumsalam. Kak Marno, aku Siap, kan Mbak. baru mulai tapi udah sebulan vakum karena ada beberapa hal yang jadi fokus sebelum ini gitu Kak Mario. Siap, Nah, kalau siap. untuk presentasi itu ke siapa gitu Kak Marno? Aku belum punya tim. Jadi Oke. kalaupun ada di Soalnya putus-putus, Mbak. Sari. Sinyalnya kurang bagus, Mas. Oke. Oke, saya udah nangkep, Kak. Saya udah nangkep, Kak Sari ya. Jadi gini, nah, intinya Kak Sari kan di Pekanbaru Ini tuh, Kak. biasa loh, baru masuk berisik. Ya, Kak Sari di Pekanbaru ya intinya ya. Artinya gini Kak Sari, kita bisa daring Kak, bisa Zoom meeting kok. Nah, jadi tinggal Kak Sari di Pekanbaru ya, itu buat jadwal Kak, buat jadwal 1 minggu Kak, bisa 1 kali, bisa 2 kali ya. Nah, jadi kita agendakan presentasinya lewat Zoom meeting Kak. Saya bantu lewat Zoom presentasi. Halo Kak. Halo, sorry Kak, keputus tadi. Oke. Kak, kan mereka belum tahu tentang produk AFC. Terus kita undang mereka tuh
kayak mana pertama Kak Marno? Mereka Oke. belum join, belum apa. Kita kan berharap ketika eh, mereka ikut presentasi kita, aku ngasih presentasi ke mereka, eh, mereka itu dalam posisi belum join. Nah, Oke. untuk ngajak mereka untuk mendengarkan presentasi kita itu, kayak mana caranya, Kak? Ngajaknya itu. Oke. Nah, jadi gini, kita kan ada dua hal nih, Kak ya, ada produk dan bisnis ya, Kak ya. Nah, jadi kita Kak, pada malam hari ini kita akan fokus ke bisnis ya, Kak. Jadi apa sih yang kita tawarkan? Misalnya Kak Sari mau tawarin orang masuk bisnis KFC ya, Kak ya. Halo, Kak. Mm-mm. Iya, Oke. iya, Kak. Dengar, Kak. Jadi kita fokus nawarin bisnisnya, Kak. Contoh gini, ini yang saya alami siang tadi ya, Kak ya. Saya prospek orang, saya tanya ke dia, kemarin lu jualan apa? Buah, itu modalnya berapa? Dia ngomong nih, Kak, aku modalnya 10 juta. Kayak itu kan. Nah, sekarang gimana hasilnya? Lancar nggak? Kayak itu kan. Jadi kakak ajak ngomong tuh, Kak Sari. Ya kan? Berapa? Udah tutup. Kenapa? Sepi. Nah, itu kan gali bahasanya gitu, Kak. Nah, ketika itu sampai, Kak, bahasa itu, nah, Kak Sari bilang tuh, aku ikut bisnis KFC. Dia akan tanya tuh, Kak, ya Kak, apa tuh KFC? Nah, tadi, Kak, halo, Kak. Oh, iya, iya, Kak. Ya. Oke. Ketika Kak Sari cerita AFC, yang Kak Sari ceritakan sama orang, kenapa Kak Sari join di AFC? Ini perusahaan Jepang, mampu bayar bonus, seperti itu kan? Nah, kalau kamu ingin tahu lebih detail, ya kan? Nanti ada pelatihannya, ada presentasinya. Nah, baru nanti Kak Sari undang dia untuk Zoom. Kita buat agenda Zoom seperti itu, Kak. Jadi Oh, Kak Sari nggak usah cerita Subarasi, nggak usah Kak. Jangan cerita Suba, jangan cerita Utsu, jangan cerita Ikari, jangan cerita produk ya Kak. oke, Kak. Oke, kenapa Kak saya melarang cerita produk? Kak? Contoh gini, Kak Boleh, Sari boleh, boleh. misalkan ada orang sakit ya Kak ya. Sari tawarin Suba Utsu Kak. Oke. Harga produk kita berapa nih Kak? 73750 ya. 3.750.000. Belum. Bertanya-tanya. Orang dari Riau kan baru. Jangan. Ya, dah, udah Wilson tolong di ini dah. Saya mute dulu dah ya, biar biar ini ya. Oke, contoh gini Kak, kalau kita tawarin orang produk, ya, Mas Ari tawarin orang-orang produk nih, akan selalu muncul penolakan Kak. Lebih besar penolakan dibanding ketertarikan. Kak Sari udah pernah nawarin produk belum ke orang? Sudah, Kak Ayu. Oke, Kak Ayu alhamdulillah dia sama butuh ya, butuh ya dia beli Kak Alhamdulillah ya. ditolak. Oke, Alhamdulillah ditolak. gitu lah Kak. Kenapa Kak alasannya Kak? Eh, kemungkinan karena uang belum ready, belum cukup. Oke, Walaupun oke, aku tawarin itu karena dia butuh kalau menurutku. Butuh karena oke, dia sakit dan karena aku oke, percaya si AFC ini bagus gitu, bukan karena oke, aku yang punya bisnis ini ya, Kak. Tapi sebelum aku oke, join di bisnis ini pun aku sudah pelajarin AFC dan produknya memang bagus. Dari oke, review dan apa namanya, dari review orang-orang lah ya, Kak. Nah, terus oke. aku tawarin ya itu tadi karena harganya cukup ekspensif, jadi Ya, keberatan untuk beli sendiri gitu, Kak. oke. Jadi kadang-kadang Kak, ketika kita nawarin produk selalu mentah. Mentahnya nih banyak yang bilang mahal lah, yang dia berobat pakai asuransi lah, yang dia berobat pakai BPJS lah. Kan Mm-mm, seperti itu mm-mm. Kak. Bandingin sama Harga, BPJS gitu, Kak. harganya mahal. Kebayang nggak Kak? Kalau kita aja susah nawarin orang ke produk, gimana orang lain? Kira-kira bisnis kita bisa tumbuh nggak Kak? Kalau kita menghadapi masalah seperti itu di lapangan. Sulit, Kak. Bisa dapat konsumen, tapi pergerakannya lamban. Nah, tapi berbeda halnya ketika Kak Sari ceritanya itu tentang kehidupan. Karena lebih banyak orang yang butuh uang sekarang ini. Orang sekarang ini butuh uang untuk makan. Orang saat ini butuh uang untuk bertumbuh. Orang butuh uang untuk bertahan. Ya, kita fokusnya sekarang ke bisnis.
Jadi apa nih yang Kak Sari tawarkan kepada orang? Mau nggak ada penghasilan bagus nih? Pak, AFC. Apa itu AFC? Perusahaan ini nanti kita bisa dapat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, lebih ke arah ke situ, Kak. Oke, oke. Not, Kak. Paham. Oke. Jadi lebih 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 enak Kak kita jalannya nawarin bisnis ya dibanding ke produk. Bukan berarti kita nggak boleh tawarin produk. Boleh Kak tawarin produk, tapi marketnya harus tepat. Misal punya keluarga sakit, butuh produk, nggak apa-apa ditawarin. Tapi jangan berharap bisnis. Oke, oke, Kak. Oke, kita Jadi tawarin produk. misalnya nanti ada aku ngomong sama orang produk ini bagus dan dia ingin tahu lebih lanjut, bisa aku Mhm, minta bantu sama Kak Marno untuk kan aku belum bisa langsung presentasi sendiri kan Kak. Jadi bikin satu Zoom, kita tentuin mhm, waktunya, minta tolong sama mhm. Kak Marno kayak gini, terus aku ajak orang-orang itu misalnya 3 orang, misalnya kayak gitu. Bisa gitu Kak? Boleh, siap Kak. Ya, Oke. oke. Oke, paham Kak. Not. Oke, Terus satu lagi teman-teman. Oke, pertanyaannya. lanjut. Lanjut Kak. Pertanyaannya lagi, aku sudah kebayang kemarin ketemu di rumah sakit teman kantor dan dia mengidap cancer. Oke. Bagaimana Kak cara kita menawarkan bahwa yuk coba AFC, mudah-mudahan ini bisa ngebantu gitu tanpa membuat nanti dianya menjauhi kita gitu. Jangan sampai dianya berpikir kita itu memanfaatkan sakitnya dia untuk menawarkan produk. Sebenarnya kalau aku mau mau jujur nih Kak, saking aku kasihannya sama temenku itu, maksudnya rekan kerja lah ya, beda tim kayak gitu. Pingin aku tawarin, aku kasih dulu deh dianya contoh sampel gitu, beberapa bungkus gitu. Cuman ada kekhawatiran dianya merasa aku cemeh sakitnya gitu, memanfaatkan dianya sakit dan untuk menjual produkku kayak gitu Kak. Nah, kayak mana lah itu caranya tuh Kak? Tapi Mbak Sari belum bercerita ya, belum dicoba ya, belum ngobrol ya. Belum, karena aku khawatir beliau menjauh gitu karena merasa eh, memanfaatkan sakitnya dia itu untuk jualan produk gitu loh Kak. Oke. Jadi ini Padahal nama aku itu kepingin dia itu bisa lebih cepat sembuh dengan mengkonsumsi si AFC ini gitu Kak. berarti ini saya garis bawahi dulu ya, ya. Kita garis bawahi dulu, artinya kita terpanggil untuk menolong orang lah ya. Artinya kita Mm-mm, nggak ngembangin bisnis ya, kita nolong orang karena orang itu sakit ya. Jadi ada beda Kak antara jualan dengan prospek. Kalau mm-mm, jualan ya, itu kan terkesan Kak Sari mau ambil keuntungan dari dia tuh. Oke? mm-mm, mm-mm. Jadi yang Kak Sari lakukan itu prospek. Jadi prospek itu apa sih prospek? Jadi prospek itu Kak Sari menggali informasi tingkat kebutuhan dia untuk sembuh. Contoh gini, Sari tanya dia, ya, Bu, sakit kankernya udah stadium berapa? Oke, Ibu ada nggak coba alternatif lain? Udah berobat kemana aja, Bu? Sari gali dari situ. Ibu udah berobat kemana aja, Bu? Kalau misalnya dia bilang, enggak, saya berobat di rumah sakit ini aja, kayak BPJS. Udah Kak, stop, nggak usah diterusin. Tapi kalau misalnya dia bilang gini, Kak Sari, saya udah berobat ke Sinse, oke? Saya udah berobat ke spesialis, saya udah minum ramuan ini. Nah, itu ya. Terus Kak Sari gali dengan pertanyaan kedua, Kak. Udah habis biaya berapa, Kak itu, Kak? Ya, udah habis biaya berapa? Misalnya dia bilang nih, saya udah habis 50 juta. Artinya Kak, dari pembicaraan Kak Sari ini, ya, Kak Sari bisa menyimpulkan bahwa orang ini ingin sembuh. Nah, ketika Kak Sari menyimpulkan orang ini ingin sembuh, maka Kak Sari baru menyampaikan, kalau kakak mau, ya kan, saya punya loh temen, ya, dia punya produk dari Jepang yang bagus untuk dikonsumsi untuk penderita cancer seperti itu. Jadi Kak Sari nggak Oke. jualan kan? Enggak. Jualan nggak? Jualan kan? Nah, tetapi Enggak. Memberikan ketika informasi. dia informasi kan Kak ya, Nah, ketika dia udah respon Kak, baru di situ kita ngobrol Kak.
Nah, Kak Sari bisa telepon saya kayak itu Kak. Tapi ini kembali lagi Kak ya. Ini saya tidak menganjurkan untuk membangun bisnis Kak, tapi untuk menolong orang. Jadi niatnya menolong orang. Jadi kalau niatnya menolong orang itu Kak, kalau dia mau ya alhamdulillah. Kalau nggak mau ya juga nggak bisa dipaksa kayak itu. Karena fokus kita bukan mencari orang sakit, fokus kita membangun bisnis. Nah, gitu, Kak, gambarannya Kak. Dapat, dapat, Kak. Oke, jadi nggak jual produk ya, tapi prospek. Oke, Kak, clear. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau tanya? Pak Iwan, halo Pak Nursiwan. Udah tidur nih. Jangan. Belum Mas, belum tidur. Terpana Nih, dengan ilmu yang diberikan. Ya, kalau Lagi kita merenung. semuanya ini, ya mudah-mudahan apa yang diberikan Mas Marno bisa kita laksanakan. Semoga apa yang kita impikan bisa tercapai gitu. Amin. Ya, amin, amin, amin. Intinya teman-teman kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini nggak ada yang pinter, nggak ada yang hebat. Intinya kita nggak boleh egois, salah ya ditegur, terus seperti itu ya. Intinya kita Ya, sama-sama teman-teman berjuang bersama, tumbuh bersama, saling apa, saling berbagi. Intinya seperti itu teman-teman. ya. Jadi kalau kalau nggak ada pertanyaan lagi, acara kita tutup. Jam berapa jam ya kita acara hari ini ya? Tadi jam berapa Udah kita jam, mulai? udah mau jam Hah? 2 ini Mas, jam 10. Udah 2 jam ya? Ya, ya, Udah, Mbak. Oke. Jadi teman-teman semua terima kasih ya atas waktunya. Nanti kita akan lanjutkan dengan training jam start ya. Nah, jam start itu teman-teman berisi 9 kesalahan yang kita sering lakukan dan 9 kesalahan yang wajib kita lakukan dalam membangun bisnis KFC. Nah, itu kita sepakati aja ya. Kita di Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin. Minggu malam Sabtu malam Senin. Minggu aja, Mas. Sabtu malam Minggu. Jangan Sabtu malam Minggu. Coba dah. Minggu Jumat malam Sabtu aja, Pak Marno. Nah, oke, saya mutusin aja Minggu malam Senin. Kalau ditanya banyak, nanti ada malam Senin, malam Selasa. Oke, Minggu ya. malam Senin. Uniliza mau Aji. malam mingguan. Oke, Mas, Minggu malam Minggu Senin. malam Senin. Nanti kelamaan keburu ngantuk. Besok mau sekolah. Oke, enggak. Kalau jam start sih itu. Ini kan saya baru nih, jadi apa? 2 jam kan. Kalau udah terbiasa mungkin nanti bisa dipangkas-pangkas ya enggak penting ya setengah lah maksimal. Mas, jam startnya yang kedua tolong kirim dong, Mas. Boleh, boleh. Oke. Oke ya, kita lanjut nanti training selanjutnya itu Minggu malam Senin ya teman-teman semua ya. aja loh. Oke, siap Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap Ya. bermanfaat buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas ilmunya. Sama-sama ya. ya. Terima kasih.